Han Yi memandang lelaki tua itu dengan wajah pasrah sementara seluruh aula mendadak sunyi. Zhuge Zhao masih berlutut sambil memegang ujung pakaian Han Yi seperti murid yang takut. Gurunya pergi begitu saja. Para tamu bangsawan yang tadi memandang rendah Han Yi kini saling berpandangan dengan wajah pucat. Tidak ada seorang pun yang menyangka Dokter Sakti Zhuge Zhao, yang selama ini diagungkan para keluarga besar justru memanggil Han Yi sebagai guru di depan semua orang. Song Qichang menelan ludah keras-keras, sedangkan Zhuge Yun sudah gemetar sampai bibirnya memutih. Han Yi akhirnya menarik napas panjang lalu membungkuk sedikit untuk membantu Zhuge Zhao berdiri. Zhuge Zhao buru-buru berdiri sambil tersenyum canggung, tetapi matanya penuh hormat seperti seorang murid yang akhirnya menemukan kembali orang yang selama ini ia cari. Aku sudah bilang berkali-kali jangan panggil aku guru di depan banyak orang, kata Han Yi pelan. Tapi tanpa Anda, keluarga Zhuge tidak akan memiliki teknik pengobatan itu. Saya bahkan tidak pantas menyebut diri sebagai tabib di depan Anda, jawab Zhuge Zhao dengan nada sungguh. Sungguh, suasana aula langsung berubah total. Para petinggi perusahaan, kepala keluarga besar, dan tokoh kamar dagang yang sebelumnya memandang Han Yi sebagai orang desa kini mulai merasa dingin di punggung mereka. Nama Zhuge Zhao terlalu besar di Nanhui. Jika bahkan orang seperti itu bersikap serendah ini kepada Han Yi, berarti identitas Han Yi jelas jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Liu Ruyan berdiri di samping Han Yi sambil menahan senyum. Ia sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi, tetapi tetap saja ekspresi para bangsawan itu terlalu lucu untuk dilewatkan. Song Yise, yang berdiri di belakang Han Yi diam-diam memandang punggung pria itu dengan mata berbinar. Semakin lama ia mengenal Han Yi, semakin ia merasa lelaki itu seperti jurang tanpa dasar yang tidak pernah bisa ditebak. Zhuge Yun akhirnya memberanikan diri maju beberapa langkah. Ayah, Anda pasti salah paham. Orang ini jelas cuma diam. Bentak Zhuge Zhao begitu keras hingga seluruh aula bergetar. Kau tahu siapa dia? Bahkan, jika seluruh keluarga Zhuge digabungkan, kita tidak layak dibandingkan dengan setengah kemampuan Tuan Han. Wajah Zhuge Yun langsung pucat pasi. Ia tidak pernah melihat ayahnya semarah ini. Han Yi mengusap dahinya lalu berkata malas. Sudahlah. Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan. Zhuge Zhao buru-buru mengangguk. Benar, benar. Tuan Han tentu datang untuk menghadiri perjamuan Raja Langit. Mendengar kalimat itu, ekspresi semua orang berubah lagi. Mereka tiba-tiba teringat ucapan Han Yi sebelumnya. Jika dia tidak datang, perjamuan ini memang tidak perlu diadakan. Saat itu mereka menganggapnya omong kosong. Tetapi sekarang tidak ada yang berani tertawa lagi. Tepat saat suasana menjadi semakin aneh, pintu aula utama perlahan terbuka dari dalam. Puluhan pria berpakaian hitam keluar lebih dulu lalu berdiri membentuk dua barisan rapi. Aura mereka dingin dan menyesakkan. Bahkan para pengawal keluarga besar yang terbiasa melihat darah langsung menundukkan kepala tanpa sadar. Sun Qian berjalan keluar perlahan dari tengah kerumunan itu. Begitu melihat Han Yi, ia segera membungkuk hormat. Tuan Raja Langit, semuanya sudah siap. Suara itu tidak keras, tetapi cukup membuat seluruh aula seperti disambar petir. Beberapa gelas anggur langsung jatuh ke lantai. Song Qichang mundur dua langkah dengan wajah putih seperti mayat. Zhuge Yun bahkan hampir jatuh terduduk. Para keluarga bangsawan yang tadi memaki Han Yi kini merasa kaki mereka melemas. Tidak ada seorang pun yang menyangka Raja Langit baru yang mengguncang seluruh Tianbang ternyata adalah Han Yi, pemuda yang mereka hina sejak tadi. Liu Ruyan menatap Han Yi sambil tersenyum tipis. Sekarang kau puas. Identitasmu akhirnya terbongkar juga. Han Yi memelototinya. Kalau bukan karena kalian semua ribut, aku juga malas mengaku. Sun Qian lalu melangkah maju dan berkata dingin ke arah para tamu. Kalian semua tadi menghina Raja Langit, memerintah penjaga untuk mengusir beliau, bahkan meragukan undangan beliau. Menurut aturan Tianbang, itu cukup untuk dihukum mati. Kalimat itu membuat seluruh aula langsung panik. Beberapa orang buru-buru berlutut di lantai. Bahkan para kepala keluarga besar yang biasanya sombong kini gemetar ketakutan. Mereka tahu, Tianbang bukan organisasi yang bisa diajak bercanda.
Jika Raja Langit benar-benar marah, 1 malam saja cukup untuk menghapus seluruh keluarga mereka dari Nanhui. Raja Langit, kami salah. Kami benar-benar tidak tahu identitas Anda. Tolong beri kami kesempatan. Suara permohonan memenuhi aula. Beberapa wanita bangsawan bahkan sudah menangis. Ketakutan. Han Yi memandang mereka sebentar lalu menghela napas malas. Berisik sekali. Seluruh aula langsung sunyi. Aku datang ke sini untuk makan, bukan membunuh orang. Lanjut Han Yi sambil duduk santai di kursi utama. Tapi aku tidak suka orang yang terlalu banyak bicara. Song Qichang langsung berlutut keras sampai dahinya membentur lantai. Tuan Han, tidak. Raja Langit, saya benar-benar buta. Tolong ampuni keluarga Song. Han Yi meliriknya sekilas. Bukankah tadi kau bilang ingin melihatku diusir? Tubuh Song Qichang langsung gemetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Tiba-tiba suara langkah sepatu hak tinggi terdengar dari pintu aula. Semua orang menoleh. Bersamaan, seorang wanita bergaun merah tua berjalan masuk perlahan dengan aura dingin dan elegan. Wajahnya cantik, tetapi matanya setajam pisau. Begitu melihat wanita itu, ekspresi Sun Qian langsung berubah serius. Wenren Zixi, gumamnya pelan. Han Yi menyipitkan mata. Nama itu baru saja ia dengar beberapa jam lalu dari hasil penyelidikan tentang Shen Qianlei. Wanita ini ternyata datang sendiri ke perjamuan Raja Langit. Wenren Zixi berhenti beberapa meter dari Han Yi lalu tersenyum tipis. Jadi kau benar-benar Raja Langit baru. Tatapan Han Yi langsung berubah tajam. Kau mengenalku. Lebih tepatnya, wanita itu tersenyum makin dalam. Aku mengenal ibumu. Udara di aula mendadak membeku. Tatapan Han Yi langsung berubah dingin untuk pertama kalinya malam itu. Bahkan Sun Qian yang berdiri di sampingnya ikut menegang. Semua orang bisa merasakan perubahan aura Han Yi yang tiba-tiba menjadi menyesakkan. Wenren Zixi tetap tersenyum tenang. 3 tahun lalu, Shen Qianlei datang menemuiku sambil membawa seorang wanita yang terluka parah. Wanita itu bernama Han Sui. Jantung Han Yi langsung berdetak keras. Nama itu adalah nama ibunya. Han Yi tidak bergerak sedikit pun. Tetapi aura dingin yang keluar dari tubuhnya membuat seluruh aula terasa sesak. Matanya terkunci pada Wenren Zixi tanpa berkedip. Bahkan gelas anggur di meja dekatnya mulai retak perlahan akibat tekanan tak terlihat yang memenuhi ruangan. Semua orang menahan napas. Tidak ada yang berani bersuara ketika nama Han Sui disebutkan. Mereka bisa merasakan bahwa nama itu adalah luka terdalam Han Yi. Di mana dia sekarang? Suara Han Yi terdengar rendah dan berat. Wenren Zixi menatapnya beberapa detik sebelum duduk perlahan di kursi seberang. Sikapnya tenang seolah tidak peduli dengan tekanan mengerikan yang memenuhi aula. Kalau aku tahu di mana dia berada, mungkin aku tidak perlu datang menemuimu malam ini. Tatapan Han Yi semakin tajam. Jangan main teka-teki denganku. Sun Qian langsung melangkah maju setengah langkah. Aura membunuhnya mulai muncul sedikit demi sedikit. Berani sekali bicara seperti itu di depan Raja Langit. Namun Wenren Zixi hanya tersenyum tipis. Kalau aku ingin mencari mati, aku tidak akan datang sendirian. Han Yi mengangkat tangan pelan memberi isyarat agar Sun Qian mundur. Matanya masih tertuju pada wanita itu. Lanjutkan. Wenren Zixi mengambil gelas anggur di meja lalu memutarnya perlahan. 3 tahun lalu, Shen Qianlei datang menemuiku dalam keadaan setengah gila. Tubuhnya penuh darah. Di pelukannya ada seorang wanita yang terluka parah. Organ dalamnya hampir hancur seluruhnya. Jari Han Yi perlahan mengepal. Wanita itu ibumu. Lanjut Wenren Zixi pelan. Aku masih ingat jelas karena matanya sangat mirip dengan matamu sekarang. Song Yise yang berdiri di belakang Han Yi diam-diam menatapnya dengan khawatir. Ia belum pernah melihat Han Yi semarah ini sebelumnya. Bahkan saat membantai keluarga kerajaan Baizu, Han Yi masih terlihat santai. Tetapi sekarang aura membunuh di tubuhnya terasa seperti monster yang siap lepas kapan saja. Siapa yang melukainya? Tanya Han Yi. Wenren Zixi terdiam beberapa detik. Aku tidak tahu pasti. Tapi sebelum pingsan, ibumu hanya mengatakan satu nama. Han Yi langsung mengangkat kepala. Gunung Tianwu. Begitu nama itu keluar, ekspresi Sun Qian berubah drastis. Bahkan Zhuge Zhao yang berdiri tidak jauh dari sana ikut membelalak. Han Yi menyipitkan mata.
Apa itu? Sun Qian menarik napas pelan sebelum menjawab. Tempat terlarang di utara Nanhui. Tidak ada yang tahu siapa penguasanya. Tapi selama bertahun-tahun, semua organisasi bawah tanah menghindari tempat itu. Wenren Zixi mengangguk perlahan. 3 tahun lalu Shen Qianlei mencoba membawa ibumu berobat ke sana, tapi mereka tidak pernah kembali. Lalu bagaimana kau bisa tahu semua ini? Tanya Han Yi dingin. Wenren Zixi tersenyum pahit. Karena Shen Qianlei meninggalkan sesuatu padaku. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam kecil dari tasnya lalu mendorongnya ke depan Han Yi. Begitu kotak itu dibuka, seluruh aula langsung merasakan hawa dingin aneh keluar dari dalamnya. Di dalam kotak terdapat setengah liontin giok berwarna hitam kehijauan dengan ukiran naga aneh di permukaannya. Tatapan Han Yi langsung berubah. Ia mengenali liontin itu. Sejak kecil, ibunya selalu memakai liontin yang sama di lehernya. Bedanya, milik ibunya hanya setengah bagian lainnya. Shen Qianlei bilang. Suara Wenren Zixi mengecil sedikit. Jika suatu hari kau muncul, berarti waktunya sudah tiba. Han Yi perlahan mengambil liontin itu. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaannya, dadanya tiba-tiba terasa panas. Dalam sesaat potongan liontin itu memancarkan cahaya redup. Seluruh aula langsung gempar. Namun Han Yi justru membeku. Karena di dalam pikirannya tiba-tiba muncul potongan-potongan ingatan yang selama ini samar. Hujan deras, gunung gelap, suara perempuan menangis, dan seorang pria bertopeng hitam yang berdiri di atas lautan mayat. Tubuh Han Yi mendadak oleng sedikit. Han Yi, Liu Ruyan langsung menahannya. Tatapan Han Yi menjadi kosong beberapa detik sebelum kembali normal. Keringat dingin membasahi dahinya. Wenren Zixi menatapnya serius. Sepertinya darah keluarga Han di tubuhmu akhirnya bereaksi. Darah keluarga Han, gumam Song Yise bingung. Zhuge Zhao tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Wajahnya langsung berubah pucat. Tidak mungkin. Keluarga Han itu. Wenren Zixi meliriknya. Ternyata masih ada orang yang mengingat. Zhuge Zhao menelan ludah keras. 20 tahun lalu ada rumor tentang keluarga kuno bermarga Han yang dihancurkan dalam satu malam. Katanya keluarga itu menguasai teknik medis dan bela diri, yang bahkan membuat Tianbang takut. Sun Qian ikut mengernyit. Aku juga pernah mendengar rumor itu. Tapi bukankah seluruh garis keturunan mereka sudah musnah? Wenren Zixi perlahan menatap Han Yi. Seharusnya memang begitu. Seluruh aula langsung sunyi. Tatapan semua orang kini berubah total saat memandang Han Yi. Jika rumor itu benar, berarti pria muda yang duduk di depan mereka bukan hanya Raja Langit Baru, tetapi juga keturunan keluarga kuno yang pernah mengguncang seluruh negeri. Han Yi memejamkan mata beberapa detik lalu menggenggam liontin itu erat-erat. Ketika matanya terbuka lagi, aura malas dan santainya benar-benar hilang. Yang tersisa hanya dingin yang menakutkan. Siapkan mobil, katanya pelan. Sun Qian langsung membungkuk. Tujuan, Gunung Tianwu. Begitu nama itu disebut, wajah beberapa orang langsung berubah pucat. Raja Langit, tempat itu terlalu berbahaya. Han Yi berdiri perlahan lalu menatap lurus ke depan. Kalau ibuku benar ada hubungannya dengan tempat itu, bahkan neraka pun akan kudatangi. Liu Ruyan langsung maju sambil menyilangkan tangan di dada. Aku ikut, aku juga. Song Yise menggigit bibir lalu berdiri di samping Han Yi. Han Yi memandang mereka sebentar lalu menghela napas. Kalian ini benar-benar suka cari masalah. Song Yise mendengus kecil. Kalau kau mati di sana, siapa yang akan menggangguku nanti? Liu Ruyan tersenyum tipis. Lagi pula kau tidak mungkin mengusir kami sekarang. Sun Qian menatap ketiga orang itu dengan ekspresi rumit sebelum akhirnya menghela napas pasrah. Kalau begitu saya akan memanggil seluruh pasukan elit Tianbang. Han Yi menggeleng pelan. Tidak perlu terlalu banyak orang. Kenapa? Tatapan Han Yi perlahan berubah dingin. Karena firasatku mengatakan, perjalanan ini bukan untuk menyelamatkan seseorang. Ia menggenggam liontin hitam itu semakin erat, melainkan untuk membunuh. Malam itu hujan turun deras ketika 3 mobil hitam keluar dari kawasan perjamuan Raja Langit. Dengan kecepatan tinggi, lampu jalan memantulkan bayangan panjang di aspal basah sementara. Suasana di dalam mobil utama terasa sunyi dan berat. Han Yi duduk di kursi belakang sambil memandangi setengah liontin hitam di tangannya.
Cahaya redup dari giok itu sesekali muncul lalu menghilang seperti sedang bernapas. Liu Ruyan meliriknya beberapa kali sebelum akhirnya membuka suara. Sejak tadi kau diam saja. Han Yi tetap menatap liontin itu. Aku sedang mengingat sesuatu. Ingatan tentang ibumu. Han Yi mengangguk pelan. Dulu waktu kecil aku pernah bermimpi berulang kali tentang gunung bersalju. Aku selalu mengira itu cuma mimpi biasa. Dan sekarang, mungkin itu bukan mimpi. Song Yise yang duduk di sampingnya memeluk lutut sambil memandang keluar jendela. Wajahnya masih pucat sejak tadi. Aku punya firasat buruk. Han Yi meliriknya sekilas lalu tersenyum tipis. Bukankah kau selalu bilang aku pembawa sial? Karena memang begitu. Gumam Song Yise pelan. Setiap bersamamu pasti ada yang meledak atau terbakar. Liu Ruyan tertawa kecil. Itu memang benar. Namun senyum mereka segera hilang ketika mobil mendadak mengerem keras. Sun Qian yang duduk di kursi depan langsung mengangkat tangan memberi isyarat waspada. Ada sesuatu di tengah jalan pegunungan yang gelap. Seorang pria tua berdiri sendirian memakai jas hujan hitam. Kepalanya tertunduk sambil memegang lentera tua. Hujan deras mengguyur tubuhnya. Tetapi ia tidak bergerak sedikit pun. Aura aneh langsung memenuhi udara. Sun Qian turun lebih dulu bersama beberapa anggota elit Tianbang. Siapa kau? Pria tua itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya keriput penuh luka. Tetapi matanya sangat tajam. Siapa di antara kalian yang bernama Han Yi? Han Yi membuka pintu mobil lalu turun perlahan. Begitu melihat wajah Han Yi, pria tua itu mendadak gemetar. Lentera di tangannya jatuh ke tanah. Benar, gumamnya lirih. Wajah itu benar-benar sama. Tatapan Han Yi menyipit. Kau mengenal ibuku. Pria tua itu mendadak berlutut di tengah hujan. Pelayan keluarga Han nomor 17 memberi hormat kepada tuan muda. Semua orang langsung membeku. Han Yi memandang pria itu beberapa detik sebelum berjalan mendekat. Bangun dan jelaskan semuanya. Pria tua itu perlahan berdiri dengan tubuh gemetar. Tuan muda, Anda tidak boleh pergi ke Gunung Tianwu. Kenapa? Karena mereka sudah menunggu Anda selama bertahun-tahun. Tatapan Han Yi langsung berubah dingin. Mereka, pria tua itu menelan ludah. Orang-orang yang menghancurkan keluarga Han. Suasana langsung sunyi total. Hanya suara hujan deras yang terdengar di jalan pegunungan gelap itu. 20 tahun lalu keluarga Han bukan dihancurkan karena kekayaan atau kekuasaan. Lanjut. Pria tua itu dengan suara gemetar. Mereka dibantai karena sesuatu yang disegel oleh leluhur keluarga Han. Liu Ruyan mengernyit. Disegel. Pria tua itu mengangguk pelan. Rahasia terbesar Gunung Tianwu. Han Yi menatapnya tanpa ekspresi. Lanjutkan. Di bawah Gunung Tianwu ada makam kuno yang tidak seharusnya dibuka. Leluhur keluarga Han menjaga tempat itu selama ratusan tahun. Tapi 20 tahun lalu seseorang mengkhianati keluarga Han dan membuka segelnya. Siapa? Tanya Han Yi dingin. Tubuh pria tua itu mendadak menegang. Matanya dipenuhi ketakutan luar biasa. Bibirnya bergetar hebat. Dia bukan manusia biasa. Tiba-tiba suara ledakan keras mengguncang jalan pegunungan. Boom! Mobil paling belakang langsung terbalik dan terbakar hebat. Musuh! Teriak Sun Qian. Puluhan bayangan hitam mendadak muncul dari hutan di kedua sisi jalan. Mereka bergerak sangat cepat sambil membawa pedang pendek berwarna hitam. Aura membunuh memenuhi seluruh area. Dalam sekejap, anggota elit Tianbang langsung menyerang balik. Tetapi baru beberapa detik bertarung dua orang. Langsung roboh bersimbah darah. Sun Qian membelalak. Mereka master. Han Yi berdiri diam di tengah hujan sambil memandang para penyerang itu tanpa ekspresi. Di lengan, mereka terdapat lambang mata merah berbentuk lingkaran. Begitu melihat simbol itu, pria tua tadi langsung pucat seperti mayat. Tidak mungkin, gumamnya ketakutan. Organisasi mata neraka. Mereka ternyata masih ada. Salah satu pria bertopeng melangkah maju sambil menghunus pedang hitam panjang. Suaranya dingin dan serak. Serahkan keturunan keluarga Han. Han Yi perlahan melangkah maju satu langkah. Hujan deras jatuh membasahi rambutnya. Tatapannya dingin seperti es. Kalau tidak, pria bertopeng itu mengangkat pedangnya perlahan. Semua orang di sini mati. Sun Qian langsung mengeluarkan senjatanya. Liu Ruyan dan Song Yise juga bersiap di belakang Han Yi. Namun Han Yi justru mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka diam. Lalu ia tersenyum kecil.
Senyum yang membuat semua musuh tiba-tiba merasa dingin di punggung mereka. Akhirnya, suara Han Yi pelan namun jelas terdengar di tengah hujan. Ada juga orang yang tahu cara mencariku. Detik berikutnya tubuh Han Yi menghilang dari tempatnya berdiri. Boom! Aspal di bawah kakinya langsung pecah. Sosoknya muncul tepat di depan pria bertopeng itu seperti hantu. Mata pria itu membelalak sebelum sempat bereaksi. Tangan Han Yi langsung mencengkeram wajahnya. CRAAK. Kepala pria bertopeng itu menghantam tanah dengan keras hingga aspal retak seperti sarang laba. Laba, darah bercampur hujan menyebar ke segala arah. Seluruh jalan pegunungan langsung sunyi beberapa detik. Han Yi perlahan mengangkat kepala. Tatapannya kini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi kemalasan atau candaan seperti biasanya. Yang tersisa hanya aura mengerikan seperti binatang buas yang akhirnya dibangunkan dari tidurnya. Karena kalian sudah datang, katanya dingin sambil mematahkan leher pria di bawah tangannya. Jangan berharap bisa pulang hidup-hidup. Hujan semakin deras. Darah mengalir di sela-sela retakan aspal sementara tubuh pria bertopeng itu tergeletak tanpa nyawa di bawah kaki Han Yi. Semua anggota organisasi mata neraka langsung mundur beberapa langkah tanpa sadar. Mereka jelas tidak menyangka target yang mereka buru akan sekuat ini. Namun ketakutan mereka hanya berlangsung sesaat. Bunuh dia, teriak salah satu dari mereka. Belasan sosok hitam langsung bergerak bersamaan dari segala arah. Pedang mereka memantulkan cahaya dingin di tengah hujan malam. Kecepatan mereka luar biasa cepat hingga meninggalkan bayangan samar di udara. Sun Qian membelalak. Formasi pemburu bayangan. Pria tua pelayan keluarga Han langsung pucat. Tuan muda hati-hati. Mereka pembunuh elit mata neraka. Tetapi Han Yi justru berdiri diam. Satu pedang meluncur tepat ke lehernya. CLANG. Suara benturan logam keras terdengar. Mata pembunuh itu langsung melebar. Pedangnya berhenti hanya beberapa sentimeter dari kulit Han Yi karena dijepit dua jari. Han Yi menatap pria itu tanpa emosi. Kalian terlalu lambat. CRAAK. Jari Han Yi mematahkan pedang hitam itu dengan mudah. Sebelum pria tersebut sempat mundur, tinju Han Yi sudah menghantam dadanya. Boom! Tubuh pria itu langsung meledak di tengah hujan seperti kantong darah. Song Yise menutup mulutnya kaget. Meski ia sudah sering melihat Han Yi bertarung, kekuatan pria itu malam ini benar-benar berbeda. Seolah seluruh batas yang selama ini menahan dirinya sudah lenyap. Liu Ruyan menyipitkan mata sambil bergumam pelan. Jadi ini kekuatan asli keluarga Han. Tiga pembunuh lain menyerang dari belakang bersamaan. Han Yi bahkan tidak menoleh. Tubuhnya bergerak seperti kilat. Brak, brak, brak. Tiga tubuh langsung terpental menghantam pepohonan sampai batang-batang besar patah. Berantakan. Tulang mereka remuk seluruhnya. Sun Qian ikut bergerak membantai para pembunuh yang tersisa. Sebagai anggota Tianbang tingkat tinggi, kekuatannya sudah cukup mengerikan. Tetapi malam ini bahkan ia sendiri merasa seperti sedang menyaksikan monster. Dalam kurang dari 1 menit, jalan pegunungan itu berubah menjadi lautan mayat. Hanya tersisa satu orang bertopeng yang masih hidup. Tubuhnya gemetar hebat sambil mundur perlahan. Monster, kau monster. Han Yi berjalan mendekat perlahan di tengah hujan. Langkahnya tenang, namun justru itu yang membuat pria tersebut semakin ketakutan. Aku tanya sekali, kata Han Yi dingin. Siapa yang mengirimmu? Pria bertopeng itu tertawa gugup. Kalau aku mengatakannya, aku juga akan mati. Han Yi berhenti tepat di depannya. Kalau begitu mati sekarang juga. Tidak, tunggu. Pria itu langsung panik. Aku hanya tahu mereka menyebutnya Tuan Gunung. Tatapan Han Yi langsung berubah tajam. Tuan Gunung. Pria itu buru-buru mengangguk. Semua perintah datang dari Gunung Tianwu. Kami hanya menjalankan tugas. Tolong lepaskan aku. Han Yi menatapnya beberapa detik sebelum tiba-tiba bertanya, apa tujuan kalian mencariku? Pria itu menggertakkan gigi seolah ragu. Namun ketika melihat mata Han Yi, keberaniannya langsung runtuh. Kunci, katanya gemetar. Kau adalah kunci untuk membuka makam itu. Suasana langsung membeku. Pria tua pelayan keluarga Han langsung terduduk lemas di tanah. Sudah terlambat. Mereka benar tahu. Han Yi mengernyit. Makam apa? Namun sebelum pria bertopeng itu menjawab, wajahnya mendadak berubah aneh. Urat hitam muncul di lehernya. Sun Qian langsung berteriak, mundur.
Boom! Tubuh pria itu meledak tiba-tiba menjadi hujan darah. Gelombang ledakan membuat seluruh jalan berguncang. Hutan di sekitar mereka langsung sunyi. Mencekam. Song Yise memucat. Apa itu tadi? Sun Qian menatap sisa tubuh yang hancur dengan ekspresi berat. Racun penghancur jiwa. Semua anggota inti mata neraka ditanam racun itu. Kalau mereka membocorkan rahasia organisasi, tubuh mereka akan meledak. Han Yi memandang dingin ke arah darah yang bercampur air hujan. Tuan Gunung, gumamnya pelan. Pria tua pelayan keluarga Han tiba-tiba merangkak mendekat sambil gemetar. Tuan muda, kita tidak boleh lanjut ke Gunung Tianwu malam ini. Kenapa? Karena wajah pria tua itu dipenuhi ketakutan luar biasa. Malam ini adalah malam gerbang. Makam dibuka. Angin dingin mendadak bertiup melewati jalan pegunungan. Daun-daun berguguran. Langit bergemuruh. Han Yi perlahan mengangkat kepala menatap puncak gunung gelap yang samar terlihat di kejauhan. Di balik kabut hujan, samar-samar terlihat cahaya merah aneh berpendar dari arah Gunung Tianwu. Jantungnya tiba-tiba berdetak keras. Setengah liontin hitam di tangannya mulai memanas. Dan untuk pertama kalinya sejak turun gunung, Han Yi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahaya, bukan bahaya biasa, melainkan sesuatu yang mampu mengancam nyawanya. Namun bukannya takut, sudut bibir Han Yi justru perlahan terangkat membentuk senyum tipis. Akhirnya menarik juga, ia melangkah kembali menuju mobil. Lanjut jalan, pria tua itu langsung panik. Tuan muda, kalau benar gerbang makam terbuka malam ini, berarti orang itu mungkin juga sudah bangun. Han Yi membuka pintu mobil tanpa menoleh. Kalau begitu lebih bagus. Tatapannya dingin menembus hujan malam. Sekalian saja kubunuh semuanya malam ini. Mobil kembali melaju membelah hujan deras menuju Gunung Tianwu. Jalan pegunungan semakin sempit dan gelap. Kabut turun tebal hingga lampu mobil hanya mampu menembus beberapa meter. Di depan, tidak ada suara selain deru hujan dan mesin kendaraan yang meraung pelan di tengah malam. Namun suasana di dalam mobil jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Semua orang diam, memikirkan kata-kata pria tua tadi tentang makam kuno dan seseorang yang telah bangun kembali. Song Yise duduk sambil memeluk lengannya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak mengikuti Han Yi, ia benar-benar merasa takut, bukan takut pada musuh biasa, melainkan pada sesuatu yang tidak diketahui. Han Yi tetap memandang keluar jendela dengan tenang. Cahaya merah samar di kejauhan semakin jelas terlihat dari arah puncak gunung. Setengah liontin hitam di tangannya terus mengeluarkan panas aneh seolah sedang menuntunnya ke suatu tempat. Liu Ruyan memperhatikan perubahan ekspresi Han Yi sejak tadi. Semakin dekat ke Gunung Tianwu, aura pria itu semakin dingin dan menakutkan. Bahkan udara di dalam mobil terasa seperti membeku. Tuan muda, suara pria tua itu terdengar gemetar dari kursi depan. Kalau nanti benar-benar bertemu orang itu, Anda jangan percaya apapun yang dia katakan. Han Yi akhirnya menoleh pelan. Siapa sebenarnya orang itu? Pria tua tersebut terdiam cukup lama sebelum menjawab dengan suara serak. Namanya Su Beichen. Dulu dia adalah penjaga makam keluarga Han bersama leluhur Anda. Sun Qian mengernyit. Kalau dia penjaga makam, kenapa menghancurkan keluarga Han? Wajah pria tua itu langsung berubah pucat. Karena dia menjadi gila. Kabut di luar semakin tebal sementara mobil terus menanjak menuju puncak gunung. Jalan mulai rusak dan dipenuhi retakan tua. Pepohonan di kanan kiri tampak hitam seperti bayangan monster raksasa. Tidak ada tanda kehidupan sedikit pun. 20 tahun lalu, lanjut pria tua itu pelan. Su Beichen menemukan sesuatu di bawah makam kuno itu. Sejak hari itu dia berubah total. Dia bilang di bawah makam tersebut tersegel kekuatan yang bisa membuat manusia menjadi dewa. Song Yise menelan ludah pelan. Lalu, leluhur keluarga Han melarang membuka segel itu. Tapi Su Beichen tidak mau berhenti. Akhirnya, dia mengkhianati keluarga Han dan bekerja sama dengan organisasi mata neraka. Tatapan Han Yi perlahan berubah tajam. Pada malam pembantaian keluarga Han, suara pria tua itu mulai bergetar. Langit di gunung Tianwu berubah merah darah. Semua anggota keluarga dibunuh satu persatu. Saya masih ingat suara jeritan malam itu sampai sekarang. Tangan tua pria itu mulai gemetar hebat. Jelas kenangan tersebut masih menjadi mimpi buruk.
Baginya, lalu bagaimana aku bisa selamat? Tanya Han Yi dingin. Pria tua itu memejamkan mata sesaat. Karena ibumu membawa Anda kabur. Suasana di dalam mobil langsung sunyi. Ibumu terluka parah saat itu. Tetapi dia tetap menggendong Anda menuruni gunung sendirian. Sambil dikejar orang-orang mata neraka, banyak pelayan keluarga Han mati demi melindungi kalian. Han Yi tidak berkata apa-apa lagi. Namun tatapannya perlahan berubah semakin dingin. Mobil akhirnya berhenti mendadak. Kita sudah sampai, kata Sun Qian pelan. Semua orang turun perlahan. Di depan mereka berdiri gerbang batu raksasa yang hampir hancur dimakan waktu. Tulisan kuno, berwarna merah tua terukir di atasnya. Kabut hitam keluar perlahan dari balik gerbang seperti napas makhluk hidup, dan di balik gerbang itu, terdengar suara lonceng tua berdentang pelan. Dung, dung, dung. Suara itu membuat jantung semua orang terasa berat. Song Yise langsung merinding. Tempat apa ini? Pria tua pelayan keluarga Han langsung berlutut ketakutan begitu melihat gerbang batu tersebut. Gerbang makam sudah benar-benar terbuka. Han Yi melangkah maju perlahan mendekati gerbang. Begitu tangannya menyentuh batu tua itu, setengah liontin hitam di tangannya tiba-tiba bersinar terang. RUMBLE. Seluruh gunung mendadak bergetar keras. Gerbang batu raksasa perlahan terbuka sendiri mengeluarkan suara gesekan berat yang menggema. Di seluruh pegunungan, angin dingin langsung menerpa dari dalam. Namun yang paling mengerikan adalah bau darah yang keluar bersamanya. Liu Ruyan langsung menutup hidung. Bau apa ini? Sun Qian menghunus senjatanya perlahan. Bukan bau darah baru. Pria tua itu menatap lorong gelap di balik gerbang dengan wajah putus asa. Ini bau mayat, katanya lirih. Mayat yang sudah terkubur puluhan tahun. Tepat saat semua orang terdiam, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari dalam lorong. Tok, tok, tok. Langkah itu lambat, namun setiap bunyinya terasa menghantam dada semua orang. Kabut hitam di dalam lorong perlahan terbelah. Lalu muncul seorang pria tinggi berjubah hitam berjalan keluar sambil membawa payung tua. Rambutnya putih seluruhnya, wajahnya pucat, namun matanya merah menyala seperti darah. Pria itu berhenti beberapa meter di depan Han Yi lalu tersenyum perlahan. Akhirnya, suaranya serak dan dingin seperti mayat hidup. Keturunan terakhir keluarga Han. Datang juga. Begitu pria tua pelayan keluarga Han melihat wajahnya, ia langsung jatuh terduduk dengan mata penuh ketakutan. Su Beichen. Gumamnya gemetar. Senyum pria berjubah hitam itu semakin lebar. Sudah 20 tahun aku menunggu malam ini. Han Yi. Hujan masih turun deras di luar gerbang makam. Tetapi tidak setetes pun air masuk ke area tempat. Su Beichen berdiri. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Jubah hitamnya bergerak perlahan tertiup angin dingin sementara mata merahnya terus menatap Han Yi. Tanpa berkedip, aura mengerikan memenuhi seluruh area hingga napas semua orang terasa berat. Han Yi melangkah maju satu langkah. Tatapan keduanya langsung bertemu di tengah kabut hitam. Untuk sesaat seluruh gunung menjadi sunyi. Su Beichen tiba-tiba tersenyum tipis. Kau jauh lebih mirip ibumu dibanding ayahmu. Mata Han Yi langsung menyipit tajam. Kau mengenal ayahku. Tentu saja. Su Beichen tertawa pelan. Shen Qianlei dulu teman baikku. Ekspresi Sun Qian langsung berubah. Song Yise juga membelalak. Tidak mungkin. Namun Su Beichen tampak sangat santai. Ia bahkan perlahan membuka payung hitamnya lalu berkata pelan, kami bertiga dulu pernah menjaga makam ini bersama. Aku, Shen Qianlei, dan ibumu. Han Yi tidak berbicara, namun aura di tubuhnya mulai berubah semakin dingin. Su Beichen memandang liontin hitam di tangan Han Yi lalu tersenyum puas. Bagus sekali. Jadi, benda itu akhirnya kembali padamu. Jawab pertanyaanku. Suara Han Yi terdengar rendah. Apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun lalu? Kabut hitam di sekitar mereka perlahan bergerak seperti hidup. Su Beichen mengangkat kepala memandang langit malam yang merah samar. 20 tahun lalu, kami menemukan sesuatu di bawah makam ini. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia. Manusia, Tuan Muda jangan dengarkan dia. Teriak pria tua pelayan keluarga Han panik. Dia sudah gila, namun Su Beichen sama sekali tidak marah. Ia malah tertawa pelan. Gila, matanya perlahan berubah semakin merah. Kalau melihat kebenaran disebut gila, maka
Seluruh dunia ini memang pantas dihancurkan. Boom! Aura hitam mendadak meledak dari tubuhnya. Tanah di sekitar langsung retak. Bahkan pepohonan besar di dekat gerbang mulai layu hanya karena terkena aura tersebut. Sun Qian langsung melangkah mundur dengan wajah pucat. Energi macam apa itu? Su Beichen menatap Han Yi dalam-dalam. Kau tahu kenapa keluarga Han dibantai? Han Yi diam. Karena leluhur keluargamu terlalu bodoh. Senyum Su Beichen perlahan menghilang. Mereka menyegel kekuatan dewa di bawah gunung ini hanya demi menjaga keseimbangan dunia. Matanya tiba-tiba dipenuhi kegilaan. Tapi manusia dilahirkan untuk menjadi penguasa. Kenapa harus hidup lemah seperti serangga? Kabut hitam mulai berputar di sekeliling tubuhnya. Tuan muda, pria tua itu gemetar ketakutan. Dia sudah terkena kutukan makam. Su Beichen tiba-tiba mengangkat tangan. Brak, tubuh pria tua itu langsung terangkat ke udara seperti dicekik kekuatan tak terlihat. Aku paling benci pengkhianat tua sepertimu. Pria tua itu menjerit kesakitan sambil memegangi lehernya. Song Yise langsung panik. Hei, lepaskan dia. Namun Su Beichen bahkan tidak menoleh. Tatapannya hanya tertuju pada Han Yi. Aku menunggumu selama 20 tahun karena hanya darah keluarga Han yang bisa membuka segel terakhir makam ini. Han Yi akhirnya membuka mulut. Kalau aku menolak, Su Beichen tersenyum pelan. Kalau begitu aku akan membunuh semua orang di sekitarmu satu persatu sampai kau berubah pikiran. Detik berikutnya, CRASH. Sosok Han Yi langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Tanah pecah, kabut terbelah. Tinju Han Yi melesat lurus ke wajah Su Beichen dengan kecepatan mengerikan. Namun, Su Beichen menangkap tinju itu hanya dengan satu tangan. Boom! Gelombang tekanan langsung meledak ke segala arah. Gerbang batu retak, pepohonan tumbang, bahkan tanah gunung ikut bergetar hebat. Mata Sun Qian membelalak penuh ketidakpercayaan. Ia belum pernah melihat ada orang yang mampu menahan pukulan Han Yi secara langsung. Su Beichen tersenyum kecil sambil menggenggam tinju Han Yi. Tidak buruk, Han Yi menatapnya dingin. Lalu, senyum tipis perlahan muncul di bibirnya. Bagus, mata Su Beichen sedikit menyipit. Karena untuk pertama kalinya sejak bertemu, aura Han Yi mulai berubah drastis. Suara retakan kecil terdengar dari tubuh Han Yi. CRACK, CRACK. CRACK, seolah ada sesuatu yang selama ini tersegel mulai pecah dari dalam dirinya. Angin dingin langsung berputar liar di seluruh gunung. Kabut hitam mendadak menjauh sendiri. Dan di belakang Han Yi, bayangan samar seekor naga hitam raksasa perlahan muncul di udara malam. Wajah Su Beichen akhirnya berubah. Itu, matanya membelalak perlahan. Teknik naga langit keluarga Han. Su Beichen menatap bayangan naga hitam di belakang Han Yi dengan mata penuh keterkejutan. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, ekspresi tenang di wajahnya mulai retak. Kabut hitam di sekitar tubuhnya bergerak liar seolah takut mendekati aura Han Yi. Angin dingin bertiup semakin kencang di seluruh area makam sementara tanah terus bergetar perlahan. Han Yi berdiri diam, dengan mata setajam es. Urat samar berwarna hitam mulai muncul di lehernya dan aura yang keluar dari tubuhnya terasa seperti monster kuno yang baru dibangunkan dari tidur panjang. Tidak mungkin, gumam Su Beichen pelan sambil mundur setengah langkah. Teknik itu seharusnya sudah hilang bersama kematian Han Tiancheng. Tatapan Han Yi langsung berubah dingin ketika mendengar nama tersebut. Han Tiancheng, ayahku. Su Beichen perlahan tertawa kecil meski matanya masih dipenuhi keterkejutan. Jadi kau bahkan tidak tahu siapa ayahmu sendiri. Ia mengangkat kepala lalu memandang Han Yi dengan tatapan. Aneh, ayahmu dulu adalah manusia paling menakutkan di keluarga Han. Bahkan para tetua makam takut padanya. Song Yise dan Liu Ruyan saling memandang dengan wajah tegang. Mereka baru sadar bahwa Han Yi selama ini bahkan tidak mengetahui masa lalunya sendiri secara utuh. Su Beichen melanjutkan dengan suara rendah. 20 tahun lalu, ayahmu mencoba menghentikanku membuka segel makam, tapi dia terlalu naif. Dia percaya manusia masih punya hati nurani. Senyum dingin perlahan muncul di wajahnya. Dan karena kebodohannya itu, seluruh keluarga Han mati. Mata Han Yi perlahan dipenuhi niat membunuh. Udara di sekitarnya terasa semakin berat hingga batu-batu kecil mulai retak sendiri di tanah. Ayahmu bertarung denganku semalaman di depan gerbang makam ini. Lanjut Su Beichen sambil
menatap langit merah di atas gunung. Pada akhirnya dia kalah, tapi sebelum mati, dia berhasil menyegel sebagian kekuatan makam ke dalam tubuh bayi kecil. Tatapan Han Yi langsung berubah tajam. Su Beichen perlahan menunjuk dada Han Yi. Bayi itu adalah dirimu. Suasana langsung membeku. Pria tua pelayan keluarga Han langsung gemetar hebat mendengar pengakuan tersebut. Sun Qian juga membelalak tidak percaya. Bahkan Liu Ruyan yang biasanya tenang kini terlihat terkejut. Su Beichen tertawa pelan melihat reaksi mereka. Kau tahu kenapa tubuhmu berbeda dari manusia? Biasa. Kenapa luka seberat apapun bisa sembuh dengan cepat? Kenapa bakatmu jauh melampaui orang lain? Matanya perlahan menyala merah darah. Karena di dalam tubuhmu tersegel kekuatan. Makam itu, Han Yi mengepalkan tangannya perlahan. Potongan-potongan ingatan samar mulai muncul kembali di kepalanya. Suara tangisan seorang wanita, seorang pria berlumuran darah yang menggendongnya di tengah hujan. Dan gerbang batu, raksasa yang tertutup darah. Kepalanya mendadak terasa sakit. Namun Han Yi tetap berdiri tegak sambil menatap Su Beichen tanpa berkedip. Jadi selama ini, suara Han Yi terdengar dingin. Kau memburuku demi membuka segel itu. Su Beichen tersenyum lebar. Tepat sekali. Kabut hitam mulai berkumpul di belakang tubuh Su Beichen membentuk bayangan besar. Menyeramkan seperti monster tanpa wajah. Begitu segel dalam tubuhmu terbuka sepenuhnya, suara Su Beichen berubah semakin serak. Aku akan menjadi manusia pertama yang melampaui batas fana. Song Yise langsung menggertakkan gigi. Orang gila, namun Su Beichen hanya tertawa keras. Tawanya menggema di seluruh pegunungan seperti suara iblis. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk malam ini. Tatapannya kembali tertuju pada Han Yi. Sekarang, berikan tubuhmu dengan patuh. Begitu kalimat itu selesai, seluruh kabut hitam di sekitar makam langsung bergerak liar menuju Han Yi seperti ribuan tangan mayat yang mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan. Kabut hitam yang bergerak menuju Han Yi terasa seperti ribuan jiwa mati yang merangkak keluar. Dari dasar neraka, udara di sekitar makam berubah dingin menusuk tulang hingga napas semua. Orang terlihat samar di tengah kabut. Song Yise tanpa sadar menggenggam lengan Liu Ruyan karena tekanan mengerikan itu membuat jantungnya berdegup tidak normal. Bahkan Sun Qian yang sudah lama hidup di dunia bawah Tianbang merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun Han Yi tetap berdiri diam di depan gerbang makam dengan tatapan dingin yang tidak berubah sedikit pun. Bayangan naga hitam di belakang tubuhnya semakin jelas. Sisik-sisik gelapnya terlihat samar di udara malam seperti makhluk kuno yang perlahan bangkit dari tidur panjang. Ketika kabut hitam itu hampir menyentuh tubuh Han Yi, liontin di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan seluruh kabut langsung berhenti seolah bertabrakan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka lewati. Su Beichen menyipitkan mata sambil menatap cahaya itu. Dengan penuh keserakahan, ia sudah menunggu terlalu lama untuk momen ini hingga kegilaan di matanya semakin sulit disembunyikan. Han Yi perlahan mengangkat kepalanya lalu menatap Su Beichen tanpa emosi. Jadi selama 20 tahun kau hidup seperti tikus di gunung ini hanya demi kekuatan makam. Nada suaranya rendah, tetapi setiap katanya terasa menekan seperti gunung. Su Beichen tertawa pelan lalu membuka kedua tangannya seolah menikmati hujan dan aura gelap di sekitar mereka. Ia mengatakan bahwa manusia biasa tidak akan pernah memahami rasa haus akan kekuatan. Menurutnya, selama hidup manusia hanyalah makhluk lemah yang akan mati karena usia, penyakit, atau pengkhianatan. Sedangkan makam di bawah Gunung Tianwu menyimpan sesuatu yang bisa melampaui semua batas itu. Han Yi mendengarkan dengan wajah datar sementara ingatan di kepalanya terus bermunculan sedikit demi sedikit. Wajah samar seorang pria tinggi dengan mata tajam mulai terlihat di pikirannya. Sosok itu berdiri di depan gerbang makam sambil memegang pedang panjang berlumuran darah. Meski wajahnya belum terlihat jelas, Han Yi tahu orang itu adalah ayahnya. Entah kenapa dadanya mulai terasa sesak seolah darah di tubuhnya sedang bereaksi terhadap tempat ini. Su Beichen tiba-tiba melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah di bawah retak, dan aura hitam di sekitar makam semakin pekat. Han Yi, kau seharusnya berterima kasih padaku, katanya sambil tersenyum tipis. Kalau bukan karena aku, kekuatan dalam tubuhmu tidak akan
Pernah bangkit. Han Yi menatapnya dingin tanpa menjawab. Su Beichen lalu mengatakan bahwa segel dalam tubuh Han Yi selama ini tertidur karena darah keluarga Han belum benar-benar terbangun. Tetapi malam ini berbeda. Begitu Han Yi datang ke Gunung Tianwu sambil membawa liontin itu, seluruh segel mulai bereaksi. Su Beichen bahkan bisa merasakan kekuatan kuno di tubuh Han Yi yang perlahan terbangun seperti naga yang membuka matanya setelah tidur puluhan tahun. Mata merah Su Beichen dipenuhi keserakahan yang semakin jelas. Baginya Han Yi bukan manusia, melainkan wadah sempurna yang akan membuka pintu menuju kekuatan abadi. Song Yise tidak tahan lagi mendengar semua itu. Ia maju beberapa langkah sambil menggertakkan gigi dan memaki Su Beichen sebagai orang gila yang mengorbankan begitu banyak nyawa demi obsesinya sendiri. Namun Su Beichen hanya meliriknya sekilas dengan tatapan dingin yang membuat tubuh Song Yise langsung membeku. Dalam sepersekian detik tekanan luar biasa menghantam pundaknya hingga lututnya hampir menyentuh tanah. Liu Ruyan buru-buru menarik Song Yise mundur sambil memasang ekspresi serius. Mereka akhirnya sadar bahwa kekuatan Su Beichen sudah jauh melampaui manusia biasa. Bahkan Sun Qian yang terkenal sebagai petarung papan atas Tianbang tidak berani bergerak gegabah di depan pria itu. Han Yi perlahan melangkah maju hingga berdiri tepat beberapa meter di depan Su Beichen. Hujan membasahi rambut dan wajahnya, tetapi matanya tetap setenang permukaan danau yang membeku. Kau terlalu banyak bicara, katanya pelan. Su Beichen tersenyum tipis lalu mengangkat tangannya perlahan. Kabut hitam di sekitar mereka langsung bergerak liar membentuk puluhan bayangan menyeramkan seperti prajurit tanpa wajah. Aura kematian memenuhi seluruh area makam. Pria tua pelayan keluarga Han langsung gemetar ketakutan ketika melihat bayangan. Bayangan itu, ia tahu semua itu adalah jiwa orang-orang yang mati di makam ini selama puluhan tahun. Su Beichen sudah menggunakan kekuatan makam terlalu dalam hingga dirinya sendiri hampir berubah menjadi monster. Namun Han Yi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Justru senyum tipis perlahan muncul di bibirnya. Semakin besar tekanan yang diberikan Su Beichen, semakin kuat darah dalam tubuh Han Yi bereaksi. Panas aneh mulai menyebar dari dadanya ke seluruh tubuh. Tulang dan ototnya terasa seperti terbakar. Tetapi bersamaan dengan itu kekuatan yang belum pernah ia rasakan mulai mengalir deras di dalam dirinya. Bayangan naga hitam di belakangnya perlahan membuka mata. Merah menyala dan seluruh kabut di sekitar langsung bergetar hebat seolah takut mendekat. Su Beichen akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresinya berubah sedikit serius ketika melihat aura Han Yi terus meningkat tanpa henti. Han Yi mengangkat kepalanya perlahan lalu berkata dengan suara dingin yang membuat udara sekitar membeku. Dulu mungkin keluargaku gagal membunuhmu. Tatapannya semakin tajam, seperti pisau. Tapi malam ini aku akan menyelesaikan semuanya. Begitu kalimat itu selesai keluar dari mulut Han Yi, seluruh aura di sekitar tubuhnya meledak tanpa bisa ditahan lagi. Tanah di depan gerbang makam retak semakin dalam sementara hujan yang jatuh dari langit seolah tertahan beberapa sentimeter sebelum menyentuh tubuhnya. Mata Su Beichen akhirnya berubah serius sepenuhnya. Ia bisa merasakan kekuatan di dalam tubuh Han Yi sedang bangkit jauh lebih cepat daripada perkiraannya. Bayangan naga hitam di belakang Han Yi kini terlihat semakin nyata. Sisiknya berkilau samar di tengah malam dan sepasang matanya memancarkan tekanan yang membuat jiwa orang-orang di sekitar gemetar ketakutan. Sun Qian bahkan sampai kesulitan bernapas hanya karena berdiri terlalu dekat dengan Han Yi. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami kenapa keluarga Han dulu ditakuti seluruh dunia bawah. Su Beichen tiba-tiba tertawa pelan meski wajahnya mulai tegang. Ia mengatakan bahwa semakin kuat Han Yi bangkit, semakin baik untuk dirinya karena itu berarti segel makam akan semakin mudah dibuka. Namun Han Yi tidak lagi tertarik mendengarkan ocehannya. Tubuhnya bergerak maju, perlahan dan setiap langkahnya membuat aura hitam di sekitar makam mundur seperti takut disentuh. Mata Han Yi kini dipenuhi niat membunuh yang sangat dingin. Semua emosi yang selama ini tersembunyi dalam dirinya perlahan keluar sedikit demi sedikit. Ingatan tentang ibunya yang menghilang, keluarga Han yang dibantai, dan masa kecilnya yang kosong bercampur menjadi amarah yang sulit dijelaskan.
Su Beichen akhirnya bergerak lebih dulu. Sosoknya menghilang dari tempat berdiri lalu muncul tepat di depan Han Yi dengan tangan yang diselimuti kabut hitam pekat. Serangan itu meluncur langsung ke dada Han Yi dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu gunung. Namun Han Yi hanya mengangkat satu tangan lalu menahan pukulan tersebut dengan tenang. Benturan dua, kekuatan itu membuat udara di sekitar mereka bergetar hebat. Retakan panjang langsung menyebar di tanah dan pepohonan sekitar hancur seolah diterpa badai besar. Mata Su Beichen membelalak sesaat karena ia merasakan tangannya mati rasa hanya karena benturan pertama. Han Yi tidak memberi kesempatan sedikit pun. Tangannya langsung mencengkeram pergelangan Su Beichen dengan kekuatan mengerikan hingga terdengar suara tulang retak samar. Wajah Su Beichen berubah untuk pertama kalinya. Ia mencoba mundur. Tetapi Han Yi menarik tubuhnya lalu menghantamkan lutut ke perut pria itu dengan brutal. Tubuh Su Beichen langsung terpental, menabrak gerbang batu makam hingga dinding batu kuno itu retak besar. Kabut hitam di sekitar tubuhnya bergetar liar seolah hampir pecah. Song Yise menatap semua itu dengan napas tercekat. Han Yi yang sekarang benar-benar berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi senyum santai atau candaan malas seperti yang sering ia lihat. Yang ada hanya sosok dingin dan menakutkan seperti dewa perang yang dibangunkan dari tidur panjang. Bahkan Liu Ruyan yang selalu tenang kini diam tanpa berkedip memandang pertarungan tersebut. Su Beichen perlahan berdiri kembali sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Namun bukannya marah. Ia justru tertawa semakin keras. Tawanya menggema di seluruh area makam hingga terdengar menyeramkan. Bagus, bagus sekali, katanya sambil menatap Han Yi penuh kegilaan. Inilah kekuatan yang kutunggu selama 20 tahun. Aura hitam di tubuhnya tiba-tiba berubah. Semakin pekat lalu perlahan membentuk simbol aneh di dahinya. Begitu simbol itu muncul, suhu di sekitar makam langsung turun drastis. Kabut hitam mulai bergerak menuju tubuh Su Beichen seperti sedang memberinya makan. Pria tua pelayan keluarga Han langsung pucat pasi ketika melihat simbol tersebut. Dengan suara gemetar ia berkata bahwa Su Beichen sudah menyatu sebagian dengan kekuatan makam. Itu bukan lagi kekuatan manusia biasa, melainkan kutukan kuno yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Sun Qian langsung menggenggam senjatanya erat-erat karena ia bisa merasakan aura Su Beichen meningkat berkali-kali lipat hanya dalam beberapa detik. Su Beichen mengangkat kepalanya perlahan dan kedua matanya kini benar-benar merah darah. Tanpa bagian putih sedikit pun. Senyum di wajahnya berubah menyeramkan. Han Yi, malam ini akan menjadi malam kelahiran dewa baru. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Lalu muncul tepat di atas Han Yi dengan aura hitam yang menutupi langit malam seperti awan. Kematian, tekanan mengerikan turun dari atas hingga tanah di sekitar Han Yi hancur sedikit demi sedikit. Namun di tengah tekanan itu, Han Yi justru perlahan mengangkat wajahnya dan tersenyum. Tipis, senyum itu membuat Su Beichen merasakan firasat buruk untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, karena ia melihat mata Han Yi berubah sepenuhnya menjadi hitam pekat seperti jurang tanpa dasar. Sementara bayangan naga di belakang tubuh pemuda itu perlahan membuka mulutnya seolah siap menelan seluruh dunia. Su Beichen yang melayang di udara tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa menghantam tubuhnya. Dari segala arah, senyum gilanya perlahan membeku ketika melihat mata Han Yi yang kini berubah sepenuhnya hitam pekat tanpa sedikit pun warna manusia. Bayangan naga raksasa di belakang Han Yi bergerak perlahan di tengah badai malam seperti makhluk hidup sungguhan. Setiap gerakan kecilnya membuat langit di atas gunung Tianwu bergetar samar. Kabut hitam yang sebelumnya memenuhi area makam kini mulai bergerak tidak stabil, seolah takut mendekati aura yang keluar dari tubuh Han Yi. Bahkan simbol kutukan di dahi Su Beichen mulai berkedip tidak normal. Untuk pertama kalinya sejak menyentuh kekuatan makam 20 tahun lalu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Han Yi menatap Su Beichen dengan dingin tanpa menunjukkan emosi sedikit pun. Namun justru ketenangan itu terasa jauh lebih menakutkan daripada amarah. Su Beichen mencoba menekan rasa aneh di dalam dadanya lalu menyerang lebih dulu. Kabut hitam di sekeliling tubuhnya berubah menjadi puluhan rantai gelap yang melesat menuju Han Yi dari segala arah seperti ular hidup.
Setiap rantai dipenuhi aura kematian yang cukup untuk menghancurkan tubuh manusia biasa dalam sekejap. Song Yise sampai menahan napas melihat serangan itu karena bahkan dari kejauhan saja ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk jiwa. Akan tetapi Han Yi tetap berdiri diam di tempatnya. Sesaat sebelum rantai-rantai itu menyentuh tubuhnya, bayangan naga hitam di belakang Han Yi perlahan membuka mulutnya dan tekanan mengerikan langsung menyapu seluruh area makam. Rantai-rantai hitam itu hancur satu demi satu di udara seperti kaca rapuh yang dilempar ke jurang. Mata Su Beichen akhirnya dipenuhi keterkejutan yang nyata. Ia tidak pernah membayangkan kekuatan makam yang selama ini dianggap tak terkalahkan bisa dihancurkan semudah itu. Namun, sebelum ia sempat mundur, Han Yi sudah muncul tepat di depannya dengan gerakan yang bahkan tidak bisa ditangkap matanya. Tangan Han Yi langsung mencengkeram leher Su Beichen lalu menghantam tubuh pria itu ke tanah dengan kekuatan brutal. Tanah makam kuno retak besar, hingga bebatuan beterbangan ke segala arah. Kabut hitam di sekitar Su Beichen langsung kacau dan simbol di dahinya berkedip semakin liar. Su Beichen mencoba melawan dengan menghantam dada. Han Yi menggunakan seluruh kekuatan kutukan makam, tetapi Han Yi sama sekali tidak bergerak. Tatapannya tetap dingin seperti es, seolah pukulan itu tidak berarti apa-apa baginya. Pria tua pelayan keluarga Han memandang semua itu dengan tubuh gemetar. Air matanya perlahan jatuh tanpa sadar ketika melihat bayangan Han Yi berdiri di tengah hujan dan reruntuhan makam. Dalam sosok pemuda itu, ia seperti melihat kembali Han Tiancheng di masa lalu. Aura dingin, tatapan tajam, dan tekanan mengerikan itu benar-benar sama. Liu Ruyan yang berdiri tidak jauh dari sana juga mulai memahami bahwa Han Yi selama ini hidup dengan segel yang membatasi kekuatannya sendiri. Begitu segel itu retak karena pengaruh Gunung Tianwu, monster sebenarnya dalam diri Han Yi mulai bangkit sedikit demi sedikit. Su Beichen tiba-tiba tertawa sambil batuk darah. Meski tubuhnya ditekan ke tanah oleh Han Yi, mata merahnya masih dipenuhi kegilaan. Ia mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat karena segel makam telah mulai terbuka sejak Han Yi menginjakkan kaki di Gunung Tianwu. Begitu kalimat itu selesai, seluruh gunung mendadak bergetar semakin keras. Dari dalam gerbang makam terdengar suara gemuruh berat yang sangat dalam, seperti sesuatu yang tertidur lama sedang perlahan bergerak di bawah tanah. Kabut hitam mulai keluar semakin banyak dari lorong makam dan udara di sekitar berubah jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Bahkan langit malam di atas mereka perlahan berubah merah gelap seperti dipenuhi darah. Ekspresi Sun Qian langsung berubah drastis. Ia menoleh ke arah gerbang makam dengan wajah pucat lalu mengatakan bahwa ada sesuatu yang keluar dari dalam. Song Yise ikut memandang ke arah lorong gelap itu dan tubuhnya langsung merinding. Dari kedalaman makam terdengar suara langkah kaki yang sangat berat dan lambat. Tetapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Su Beichen tertawa semakin keras sambil menatap Han Yi dengan mata penuh kegilaan. Ia mengatakan bahwa apapun yang terjadi malam ini, gerbang menuju kekuatan sejati sudah dibuka. Dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Namun Han Yi tidak menoleh sedikit pun ke arah makam. Tatapannya tetap tertuju pada Su Beichen yang berada di bawah tangannya. Kalau begitu, katanya dengan suara dingin yang membuat udara sekitar membeku, aku akan membunuhmu sebelum apapun di dalam sana sempat keluar. Kalimat itu membuat senyum Su Beichen sedikit menghilang. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan niat membunuh murni dari Han Yi. Bukan sekadar kemarahan biasa, melainkan tekad mutlak untuk menghapus keberadaannya dari dunia ini. Di saat yang sama, suara langkah dari dalam makam semakin dekat. Kabut hitam perlahan terbelah, dan sosok tinggi samar mulai terlihat berjalan keluar dari lorong gelap. Aura yang keluar dari sosok itu jauh lebih tua dan lebih menyeramkan dibanding Su Beichen. Bahkan bayangan naga hitam di belakang Han Yi mulai bergerak tidak tenang seolah merasakan ancaman besar yang mendekat. Seluruh gunung Tianwu tenggelam dalam tekanan mencekam ketika sosok itu akhirnya muncul. Sebagian dari kegelapan memperlihatkan sepasang mata emas redup yang perlahan terbuka di tengah malam berdarah. Sosok yang berjalan keluar dari lorong makam itu perlahan menjadi semakin jelas di tengah kabut hitam yang berputar liar. Setiap langkahnya terasa berat dan tua,
seolah makhluk itu telah hidup. Melewati ratusan bahkan ribuan tahun. Tubuhnya tinggi mengenakan jubah kuno berwarna abu. Gelap yang sudah compang camping dimakan usia. Tetapi anehnya kain itu tetap bergerak perlahan. Seperti hidup, rambut panjang putih keabuannya menjuntai sampai pinggang. Sementara wajahnya, pucat tanpa ekspresi seperti mayat yang baru bangkit dari peti mati. Namun yang paling mengerikan adalah kedua matanya. Mata emas redup itu tidak memiliki emosi manusia sedikit pun. Tatapannya kosong, dingin, dan dalam seperti jurang yang mampu menelan jiwa siapa saja yang melihatnya. Terlalu lama, begitu sosok itu muncul sepenuhnya dari dalam makam. Seluruh tekanan di Gunung Tianwu berubah drastis. Kabut hitam yang sebelumnya dikendalikan Su Beichen langsung bergerak liar tanpa arah. Seolah ketakutan, bahkan simbol kutukan di dahi Su Beichen mulai retak perlahan. Wajah pria itu, yang selama ini dipenuhi kegilaan akhirnya menunjukkan ketakutan untuk pertama kalinya. Ia memandang sosok tua tersebut dengan napas memburu sambil bergumam tidak percaya bahwa keberadaan itu benar-benar bangun lebih cepat dari yang seharusnya. Han Yi perlahan melepaskan cengkeramannya dari leher Su Beichen lalu berdiri tegak sambil menatap sosok tua tersebut tanpa berkedip. Bayangan naga hitam di belakang tubuhnya bergerak. Semakin gelisah. Untuk pertama kalinya sejak kekuatan dalam tubuhnya bangkit, Han Yi merasakan ancaman yang benar-benar nyata. Sosok tua itu tidak mengeluarkan aura membunuh seperti Su Beichen. Tetapi justru ketenangan kosongnya terasa jauh lebih mengerikan. Seolah makhluk itu berdiri di tingkat keberadaan yang berbeda dari manusia biasa. Sun Qian tanpa sadar mundur beberapa langkah. Keringat dingin membasahi dahinya meski udara sangat dingin. Ia sudah bertemu banyak monster di dunia bawah Tianbang. Tetapi tidak ada satupun yang memberinya tekanan seperti ini. Bahkan tubuhnya terasa berat hanya karena berdiri di dekat gerbang makam. Song Yise menggenggam lengan Liu Ruyan erat-erat sambil menahan gemetar. Naluri terdalamnya terus berteriak agar segera melarikan diri dari tempat itu. Sosok tua bermata emas akhirnya berhenti beberapa meter dari Han Yi. Tatapannya perlahan bergerak menuju liontin hitam di tangan Han Yi, lalu berpindah ke wajah pemuda itu. Tidak ada perubahan emosi di wajahnya, tetapi udara di sekitar mendadak menjadi lebih dingin. Su Beichen, yang tadi masih tertawa gila kini buru-buru berlutut di tanah dengan wajah penuh ketakutan dan hormat. Ia menundukkan kepala dalam-dalam sambil memanggil sosok itu sebagai penjaga makam. Pria tua pelayan keluarga Han langsung pucat pasi ketika mendengar nama tersebut. Dengan suara gemetar ia mengatakan bahwa penjaga makam adalah keberadaan paling misterius di Gunung Tianwu. Tidak ada yang tahu apakah ia manusia atau bukan karena bahkan para leluhur keluarga Han pun hanya mengenalnya lewat catatan kuno. Konon tugas penjaga makam adalah memastikan segel di bawah Gunung Tianwu tidak pernah terbuka sepenuhnya. Namun tidak ada yang tahu kenapa makhluk itu sekarang bangkit sendiri dari dalam makam. Su Beichen buru-buru mengatakan bahwa ia sudah menemukan keturunan terakhir keluarga Han. Dan segel akan segera terbuka sepenuhnya malam ini. Suaranya dipenuhi kegembiraan sekaligus ketakutan. Ia seperti seorang fanatik yang akhirnya bertemu dewa yang dipujanya. Namun penjaga makam tidak menatapnya sama sekali. Mata emasnya tetap tertuju pada Han Yi seolah keberadaan orang lain tidak penting. Kemudian sesuatu yang membuat semua orang membeku akhirnya terjadi. Penjaga makam perlahan mengangkat tangannya ke arah Han Yi lalu menundukkan kepala sedikit. Gerakan sederhana itu langsung membuat Su Beichen membelalak tidak percaya. Pria tua pelayan keluarga Han bahkan sampai jatuh terduduk dengan wajah kosong. Karena dalam legenda keluarga Han, penjaga makam tidak pernah menundukkan kepala kepada siapapun selama ribuan tahun. Suara tua dan serak akhirnya keluar dari mulut makhluk itu. Terdengar berat seperti suara yang sudah lama terkubur di bawah tanah. Ia memanggil Han Yi dengan satu sebutan yang membuat darah semua orang terasa dingin. Tuan muda, katanya perlahan sambil menatap Han Yi dalam-dalam. Akhirnya Anda kembali. Seluruh area makam tenggelam dalam kesunyian yang menyesakkan setelah kalimat itu keluar dari mulut penjaga makam. Hujan masih turun di luar gerbang batu. Tetapi tidak ada satupun suara yang mampu memecah tekanan mengerikan yang memenuhi udara malam itu. Su Beichen membelalak.
Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, tubuhnya bahkan mulai gemetar tanpa sadar. Selama 20 tahun ia hidup di Gunung Tianwu, mempelajari semua rahasia makam dan mengorbankan begitu banyak nyawa demi membuka segel kekuatan kuno. Tetapi keberadaan yang selama ini ia takuti dan hormati justru menundukkan kepala kepada Han Yi. Han Yi sendiri menyipitkan mata sambil menatap penjaga makam tanpa emosi. Meski darah di tubuhnya terus bereaksi semakin kuat terhadap tempat ini, pikirannya masih sangat jernih. Ia tidak mempercayai siapapun dengan mudah, terlebih makhluk aneh yang baru muncul dari makam kuno. Kau mengenalku? Tanyanya pelan. Mata emas penjaga makam tetap tenang seperti danau mati. Darah keluarga Han tidak mungkin. Salah. Jawabnya dengan suara berat dan lambat. Aku sudah menunggu kedatanganmu sejak malam keluarga Han dihancurkan. Su Beichen langsung mengangkat kepala sambil berkata dengan nada panik bahwa Han Yi hanyalah wadah untuk membuka segel makam, bukan pewaris sebenarnya. Namun baru saja kata-kata itu keluar, tekanan tak terlihat langsung menghantam tubuhnya hingga ia terpental beberapa meter dan menghantam dinding batu makam dengan keras. Darah segar keluar dari mulutnya sementara simbol kutukan di dahinya mulai retak semakin parah. Penjaga makam bahkan tidak menoleh ke arahnya. Bagi makhluk itu, keberadaan Su Beichen tampaknya tidak lebih penting dari debu. Song Yise menatap semua itu dengan napas tidak stabil. Semakin lama berada di Gunung Tianwu, ia merasa dunia yang selama ini dikenalnya perlahan runtuh. Semua yang terjadi di tempat ini terasa terlalu jauh dari logika manusia biasa. Liu Ruyan juga mulai memahami bahwa rahasia keluarga Han jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Bahkan organisasi seperti Tianbang mungkin hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap. Penjaga makam kembali menatap Han Yi lalu perlahan berkata bahwa waktu mereka tidak banyak. Sesuatu di bawah makam telah mulai bangun sejak Su Beichen menyentuh segel 20 tahun lalu. Selama ini keluarga Han menggunakan darah keturunan mereka untuk menjaga segel tetap tertutup. Tetapi setelah pembantaian malam itu, keseimbangan perlahan rusak. Su Beichen mengira dirinya sedang mencari kekuatan abadi. Padahal tanpa sadar ia justru mempercepat kebangkitan. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul ke dunia manusia. Tatapan Han Yi semakin dingin. Apa sebenarnya yang tersegel di bawah makam ini? Untuk pertama kalinya, mata emas penjaga makam sedikit berubah. Ada sesuatu seperti ketakutan yang sangat samar muncul di kedalaman tatapannya. Ia mengatakan bahwa bahkan dirinya tidak mengetahui asal-usul pasti keberadaan itu. Ribuan tahun lalu, leluhur pertama keluarga Han menemukan makhluk tersebut jauh di bawah Gunung Tianwu. Makhluk itu tidak bisa dibunuh dan tidak bisa dihancurkan, sehingga satu-satunya cara adalah menyegelnya menggunakan darah keluarga Han dari generasi ke generasi. Namun seiring waktu, banyak orang mulai tergoda oleh kekuatan yang dipancarkan dari bawah makam. Su Beichen hanyalah salah satu dari banyak manusia yang akhirnya jatuh dalam kegilaan. Su Beichen yang terluka tiba-tiba tertawa keras sambil bangkit perlahan. Wajahnya dipenuhi darah, tetapi matanya masih dipenuhi obsesi gila. Ia mengatakan bahwa penjaga makam hanyalah penjaga tua yang takut pada evolusi manusia. Menurutnya, kekuatan di bawah makam bukan kutukan, melainkan jalan menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Ia telah mengorbankan seluruh hidupnya demi mencapai titik ini dan tidak akan mundur sekarang. Namun saat Su Beichen mencoba mendekati gerbang makam lagi, tubuhnya mendadak membeku. Urat hitam muncul di seluruh kulitnya sementara simbol di dahinya retak semakin cepat. Penjaga makam akhirnya menoleh perlahan ke arahnya. Tatapan emas itu dingin tanpa belas kasihan. Kau sudah terlalu lama tercemar oleh kekuatan makam, katanya pelan. Tubuhmu tidak lagi mampu menahannya. Su Beichen langsung panik. Ia mencoba mengendalikan aura hitam di tubuhnya. Tetapi kabut gelap itu justru bergerak liar seperti kehilangan kendali. Kulitnya mulai retak sedikit demi sedikit dan darah hitam keluar dari sela-sela retakan tersebut. Untuk pertama kalinya rasa takut yang sesungguhnya muncul di wajah pria itu. Selama ini ia mengira dirinya sedang menyatu dengan kekuatan makam. Tetapi sekarang ia sadar bahwa dirinya hanyalah wadah sementara yang perlahan dihancurkan dari dalam.
Han Yi memandang Su Beichen tanpa simpati sedikit pun. Semua penderitaan pria itu berasal dari keserakahannya sendiri. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, seluruh gunung Tianwu tiba kembali bergetar hebat. Getaran kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya hingga batu-batu besar mulai berjatuhan dari lereng gunung. Dari dalam lorong makam terdengar suara napas berat yang sangat dalam. Seolah sesuatu raksasa sedang perlahan membuka matanya di bawah tanah. Kabut hitam langsung melonjak keluar semakin banyak sampai langit malam berubah gelap pekat. Ekspresi penjaga makam akhirnya berubah serius sepenuhnya. Ia menatap Han Yi dengan mata tajam lalu berkata bahwa segel terakhir telah mulai retak. Jika makhluk di bawah makam benar bangun, seluruh Nanhui akan berubah menjadi lautan kematian dalam satu malam. Satunya orang yang bisa menghentikan semuanya sekarang hanyalah Han Yi. Karena darah keluarga Han dalam tubuhnya adalah kunci terakhir segel tersebut. Han Yi menggenggam liontin hitam di tangannya semakin erat. Di saat yang sama, suara aneh mulai terdengar di dalam kepalanya. Suara itu sangat tua dan berat, seperti bisikan dari dasar jurang yang gelap. Semakin lama suara itu terdengar semakin jelas, terus memanggil namanya berulang kali dari kedalaman makam. Dan anehnya, sebagian kecil dari dirinya mulai merasa tertarik untuk berjalan masuk ke dalam kegelapan itu. Han Yi berdiri diam di depan gerbang makam sementara suara tua yang memanggil namanya terus bergema di dalam kepalanya seperti bisikan dari dasar jurang tanpa akhir. Suara itu tidak keras, tetapi terasa langsung menembus kesadarannya dan menarik sesuatu dari dalam darahnya sendiri. Setiap kali suara itu memanggil, liontin hitam di tangannya berdenyut semakin panas dan bayangan naga di belakang tubuhnya bergerak semakin liar. Kabut hitam yang keluar dari makam perlahan mulai mengelilingi Han Yi seperti mengenali keberadaannya. Song Yise yang berdiri tidak jauh dari sana langsung menyadari perubahan pada mata Han Yi. Tatapan pria itu mulai kosong sesaat seolah pikirannya sedang ditarik menuju sesuatu yang jauh di bawah tanah. Han Yi, panggil Song Yise dengan suara cemas sambil melangkah mendekat. Tetapi sebelum ia sempat menyentuhnya, tekanan mengerikan langsung terpancar dari tubuh Han Yi hingga membuatnya mundur beberapa langkah. Liu Ruyan buru-buru menahan Song Yise sambil menggeleng pelan. Ia bisa merasakan aura dalam tubuh Han Yi sedang berada dalam keadaan tidak stabil. Jika dipaksa sekarang, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Penjaga makam menatap Han Yi dalam diam cukup lama sebelum akhirnya berkata bahwa suara itu adalah panggilan dari inti makam. Sejak dahulu, hanya darah utama keluarga Han yang bisa mendengar bisikan tersebut. Itu bukan sekadar suara biasa, melainkan kesadaran dari makhluk yang tersegel di bawah gunung Tianwu. Semakin kuat darah keluarga Han, semakin jelas panggilan itu terdengar. Su Beichen yang mendengar penjelasan tersebut langsung tertawa seperti orang gila. Meski tubuhnya mulai retak semakin parah, ia mengatakan bahwa semua ini membuktikan dirinya benar sejak awal. Makhluk di bawah makam bukan monster, melainkan keberadaan sempurna yang sedang memilih Han Yi sebagai pewarisnya. Namun penjaga makam langsung menatap Su Beichen dengan dingin. Suaranya tetap berat dan tenang ketika mengatakan bahwa semua orang yang mendengar panggilan makam pada akhirnya akan kehilangan akal sehat mereka jika tidak mampu menolaknya. Leluhur keluarga Han selama ribuan tahun terus mengorbankan diri demi menjaga agar kesadaran makhluk itu tidak pernah keluar ke dunia manusia. Karena begitu ia bebas sepenuhnya, tidak akan ada lagi batas antara hidup dan kematian. Han Yi perlahan mengangkat tangannya memegang kepalanya sendiri. Suara di dalam pikirannya semakin jelas. Kini bukan hanya panggilan namanya, tetapi juga potongan-potongan kalimat yang terdengar samar dan dingin. Suara itu mengatakan bahwa Han Yi adalah bagian darinya, bahwa darah keluarga Han hanyalah wadah yang dipersiapkan selama ribuan tahun, dan bahwa malam ini segel terakhir akhirnya hampir terbuka. Setiap kata membuat jantung Han Yi berdetak semakin keras. Untuk pertama kalinya sejak turun gunung, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia tekan. Dengan kemauan biasa, ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk melangkah masuk ke makam dan membuka semua segel itu dengan tangannya sendiri. Pria tua pelayan keluarga Han tiba-tiba berlutut sambil menangis ketakutan.
Ia memohon kepada Han Yi agar jangan mendengarkan suara tersebut karena dalam catatan keluarga Han, semua keturunan yang terlalu lama mendengar bisikan makam akan berubah menjadi monster tanpa kesadaran. Penjaga makam juga perlahan melangkah mendekat lalu berkata bahwa Han Yi harus segera membuat pilihan. Jika ia masuk terlalu dalam ke dalam makam, kesadaran makhluk di bawah sana akan semakin mudah mempengaruhi pikirannya. Namun jika mereka tidak segera bertindak, segel terakhir akan runtuh dengan sendirinya. Su Beichen yang tubuhnya semakin rusak mendadak tertawa keras sambil menunjuk Han Yi dengan mata penuh kegilaan. Ia mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat karena segel sebenarnya bukan berada di makam, melainkan di dalam tubuh Han Yi sendiri. Begitu kekuatan keluarga Han bangkit sepenuhnya malam ini, segel itu akan otomatis terbuka. Selama 20 tahun Su Beichen sengaja membiarkan keturunan terakhir keluarga Han hidup karena hanya Han Yi yang bisa menjadi kunci sempurna untuk membebaskan makhluk tersebut. Tatapan Han Yi perlahan berubah semakin gelap. Pembuluh hitam mulai muncul di leher hingga wajahnya. Bayangan naga di belakang tubuhnya kini terlihat jauh lebih besar dan matanya memancarkan cahaya merah redup. Tanah di sekitar Han Yi mulai retak perlahan seolah tidak mampu menahan tekanan dari tubuhnya. Song Yise memandangnya dengan mata bergetar. Ia ingin memanggil nama Han Yi lagi. Tetapi entah kenapa ada rasa takut yang muncul di dalam hatinya. Sosok di depan mereka sekarang masih terlihat seperti Han Yi. Tetapi auranya perlahan berubah menjadi sesuatu yang asing dan sangat berbahaya. Tiba-tiba Han Yi mengangkat kepalanya perlahan. Ketika matanya terbuka, warna hitam pekat di pupilnya sudah menyebar hampir sepenuhnya. Ia menatap langsung ke arah lorong makam yang gelap tanpa berkedip sedikit pun. Di dalam kepalanya, suara itu kini terdengar sangat jelas dan terus memanggilnya untuk datang lebih dekat. Anehnya, semakin lama Han Yi justru mulai melihat gambaran-gambaran aneh di dalam pikirannya. Ia melihat lautan darah, langit merah yang terbakar, dan sesosok raksasa hitam duduk di atas gunung mayat sambil menatap dunia seperti seorang penguasa kuno. Dan di saat yang sama, sosok itu perlahan membuka matanya lalu tersenyum kepadanya dari dalam kegelapan tanpa dasar. Senyum makhluk dalam penglihatan itu membuat seluruh tubuh Han Yi membeku sesaat. Bukan karena takut, melainkan karena ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan muncul dari dalam darahnya sendiri. Seolah sebagian dirinya memang berasal dari kegelapan tersebut. Suara di kepalanya terus memanggil dengan semakin lembut dan dalam, seperti seseorang yang sudah mengenalnya sejak lahir. Kabut hitam di sekitar makam mulai bergerak semakin cepat mengelilingi tubuh Han Yi. Sementara liontin hitam di tangannya memancarkan cahaya redup yang berkedip mengikuti detak jantungnya. Penjaga makam yang melihat perubahan itu akhirnya menunjukkan ekspresi tegang. Untuk pertama kalinya, ia tahu segel di tubuh Han Yi mulai kehilangan keseimbangan. Song Yise tidak tahan lagi melihat keadaan Han Yi semakin aneh. Ia langsung melepaskan tangan Liu Ruyan lalu berlari mendekati Han Yi meski tekanan mengerikan di sekitar tubuh pria itu membuat napasnya sesak. Han Yi, sadar, teriaknya dengan mata mulai memerah karena panik. Begitu suaranya terdengar, tatapan kosong Han Yi sedikit bergetar. Dalam penglihatannya yang dipenuhi lautan darah, suara Song Yise terdengar sangat jauh, tetapi cukup untuk membuat kesadarannya tersentak sesaat. Sosok raksasa hitam dalam pikirannya perlahan menyipitkan mata, lalu senyum di wajahnya berubah semakin dalam seperti merasa terganggu. Han Yi tiba-tiba memegangi kepalanya sendiri dengan napas berat. Urat hitam di lehernya semakin jelas sementara aura di tubuhnya mulai tidak stabil. Tanah di sekelilingnya retak semakin luas dan bebatuan kecil melayang di udara karena tekanan energi yang keluar tanpa terkendali. Song Yise akhirnya sampai di depannya dan tanpa ragu langsung menggenggam tangan Han Yi yang dingin. "Lihat aku," katanya dengan suara bergetar namun keras kepala seperti biasanya. "Jangan." Dengarkan suara itu. Sentuhan tangan Song Yise membuat mata Han Yi sedikit kembali fokus. Untuk beberapa detik, warna hitam pekat di matanya mulai surut perlahan. Penjaga makam langsung menyadari sesuatu, lalu berkata dengan suara berat bahwa kesadaran Han Yi masih bisa dipertahankan selama emosinya
tetap terhubung dengan dunia nyata. Makhluk di bawah makam hanya bisa sepenuhnya menguasai. Seseorang yang kehilangan keinginan untuk tetap menjadi manusia. Su Beichen langsung tertawa sinis mendengar itu. Tubuhnya kini sudah dipenuhi retakan hitam. Seperti porselen rusak. Tetapi kegilaannya justru semakin kuat. Ia mengatakan bahwa semua usaha itu sia-sia karena cepat atau lambat Han Yi tetap akan ditelan kekuatan makam. Menurutnya, darah keluarga Han sejak awal memang diciptakan untuk menjadi wadah sempurna. Tidak ada satupun keturunan keluarga Han yang mampu lolos dari takdir tersebut. Namun Han Yi perlahan menurunkan tangannya dari kepala lalu menatap Su Beichen dengan mata yang mulai kembali dingin dan sadar. Meski suara dalam pikirannya masih terus bergema, kini ia tidak lagi terlihat terseret sepenuhnya. Ia melirik Song Yise yang masih menggenggam tangannya erat dengan wajah cemas. Gadis itu jelas ketakutan, tetapi tetap memaksakan diri berdiri di depannya tanpa mundur sedikit pun. Entah kenapa, pemandangan itu membuat dada Han Yi yang sebelumnya dipenuhi aura dingin perlahan terasa lebih tenang. Liu Ruyan yang melihat perubahan tersebut diam-diam menghela napas lega. Ia akhirnya mengerti bahwa sebesar apapun kekuatan makam mencoba menarik Han Yi ke dalam kegelapan, pria itu masih memiliki sesuatu yang menahannya tetap manusia. Dan sesuatu itu bukan kekuatan atau darah keluarga Han, melainkan orang-orang di sekitarnya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Dari dalam lorong makam tiba-tiba terdengar suara retakan besar yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Seluruh gunung Tianwu langsung berguncang keras hingga bagian atas gerbang batu runtuh sebagian. Kabut hitam keluar, seperti banjir tanpa akhir dan tekanan yang menyelimuti area makam meningkat berkali-kali lipat. Bahkan penjaga makam langsung mengangkat kepalanya dengan ekspresi berubah drastis. Itu tidak mungkin, gumamnya pelan. Han Yi menoleh ke arah lorong makam. Di kedalaman kegelapan sana, sepasang mata merah raksasa perlahan terbuka. Mata itu sangat besar dan dingin, memenuhi hampir seluruh lorong seperti milik makhluk purba yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Begitu mata itu terbuka sepenuhnya, suara tua di kepala Han Yi langsung berubah menjadi tawa rendah yang menggema di seluruh kesadarannya. Su Beichen mendadak tertawa histeris sambil berlutut di tanah. Bangun, akhirnya benar-benar bangun. Air mata bahkan keluar dari matanya karena terlalu gembira. Aku berhasil. Aku benar berhasil. Namun penjaga makam justru langsung melangkah maju dan berdiri di depan Han Yi dengan wajah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak muncul, makhluk tua itu menunjukkan ketakutan yang nyata. Dengan suara berat ia mengatakan bahwa segel inti makam telah pecah lebih cepat dari perkiraan. Jika makhluk di bawah sana keluar sepenuhnya, seluruh wilayah Nanhui akan berubah menjadi tanah kematian sebelum matahari terbit. Han Yi menggenggam liontin hitam di tangannya semakin erat. Suara dalam kepalanya kini terus tertawa sambil memanggilnya untuk masuk lebih dalam. Namun kali ini Han Yi tidak menundukkan kepala atau kehilangan fokus lagi. Tatapannya perlahan berubah dingin seperti biasa. Lalu ia melangkah maju menuju gerbang makam yang dipenuhi kabut hitam. Song Yise langsung panik dan mencoba menahannya. Kau mau kemana? Han Yi berhenti sejenak tanpa menoleh. Kalau benda itu benar-benar ingin keluar, suaranya rendah dan penuh tekanan, maka aku akan turun sendiri dan menghancurkannya dari sumbernya. Begitu Han Yi melangkah menuju gerbang makam, seluruh kabut hitam di area Gunung Tianwu langsung bergerak liar seolah merespons keberadaannya. Tekanan mengerikan memenuhi udara, hingga pepohonan di sekitar makam mulai patah satu persatu. Langit malam berubah semakin merah gelap, seperti seluruh dunia sedang tenggelam ke dalam lautan darah. Song Yise masih memegang lengan Han Yi dengan erat meski tubuhnya gemetar karena aura yang keluar dari lorong makam semakin menakutkan. Ia bisa merasakan bahwa apapun yang berada di bawah sana bukan sesuatu yang seharusnya disentuh manusia. Jangan pergi sendiri, katanya dengan suara serak penuh kecemasan. Namun Han Yi perlahan menoleh dan menatapnya dalam diam beberapa detik. Mata hitamnya kini sudah sedikit kembali normal, tetapi dingin di dalamnya justru terasa semakin dalam. Ia mengangkat tangannya lalu menyentuh kepala Song Yise pelan seperti biasa, sebuah gerakan sederhana yang langsung
membuat gadis itu terdiam. Han Yi berkata bahwa jika ia tidak turun sekarang, maka semua orang di atas gunung akan mati. Tidak ada pilihan lain selain menghentikan sumber semuanya sebelum segel benar-benar hancur. Penjaga makam berdiri beberapa langkah di belakang Han Yi sambil memandang lorong gelap yang terus mengeluarkan kabut hitam. Dengan suara berat ia menjelaskan bahwa inti makam berada jauh di bawah Gunung Tianwu, tempat di mana makhluk kuno itu tersegel sejak ribuan tahun lalu. Selama bertahun-tahun, keluarga Han menjaga keseimbangan segel menggunakan darah mereka sendiri. Namun setelah pembantaian 20 tahun lalu, kekuatan segel terus melemah sedikit demi sedikit. Su Beichen yang dipenuhi obsesi lalu mempercepat kehancuran segel dengan menggunakan ritual terlarang dan pengorbanan manusia selama bertahun-tahun. Su Beichen yang berlutut di tanah mendadak tertawa keras meski tubuhnya terus retak semakin parah. Darah hitam mengalir dari sudut mulut dan matanya. Tetapi ia sama sekali tidak peduli. Dengan suara penuh kegilaan ia mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikan kebangkitan makhluk itu. Menurutnya, bahkan jika Han Yi turun ke bawah sekarang, semuanya sudah terlambat karena kesadaran makhluk tersebut telah mulai menyatu dengan darah Han Yi sendiri. Semakin dekat Han Yi ke inti makam, semakin cepat proses itu akan terjadi. Han Yi menatap Su Beichen dingin tanpa menunjukkan emosi sedikitpun. Lalu tanpa peringatan, tubuhnya bergerak cepat dan muncul tepat di depan pria itu. Tangan Han Yi langsung mencengkeram kepala Su Beichen dan mengangkat tubuhnya dari tanah dengan mudah. Mata Su Beichen membelalak ketika ia merasakan aura membunuh yang luar biasa dingin keluar dari tubuh Han Yi. Kalau begitu, kata Han Yi pelan sambil menatap langsung ke mata merah pria itu, aku akan membunuh benda itu bersama denganmu. Su Beichen mencoba tertawa, tetapi sebelum suara keluar dari mulutnya, Han Yi langsung menghantamkan tubuhnya ke dinding batu makam dengan kekuatan brutal. Retakan besar menyebar di seluruh gerbang kuno sementara tubuh Su Beichen hampir hancur sepenuhnya. Namun, meski terluka parah, pria itu masih tertawa seperti orang gila sambil terus mengatakan bahwa Han Yi pada akhirnya akan menjadi sama seperti dirinya. Penjaga makam akhirnya melangkah maju dan berkata bahwa mereka tidak punya waktu lagi. Ia membuka telapak tangannya perlahan dan sebuah simbol kuno berwarna emas muncul di udara. Simbol itu langsung membuat lorong makam yang sebelumnya dipenuhi kabut hitam sedikit terbuka, memperlihatkan tangga batu tua yang mengarah jauh ke bawah kegelapan tanpa akhir. Udara dingin dari bawah tanah langsung menyembur keluar membawa bau darah dan kematian yang sangat tua. Han Yi memandang lorong tersebut beberapa detik sebelum akhirnya berjalan maju tanpa ragu. Song Yise buru-buru mencoba mengikuti, tetapi penjaga makam langsung mengangkat tangannya, menghentikan mereka semua. Dengan suara berat ia mengatakan bahwa hanya darah keluarga Han yang bisa memasuki inti makam tanpa langsung kehilangan kesadaran. Jika orang biasa turun terlalu dalam, kesadaran mereka akan dihancurkan oleh aura makhluk di bawah sana. Song Yise langsung menggertakkan gigi dengan marah. Ia tidak peduli soal bahaya atau kutukan makam. Yang ia tahu hanya Han Yi akan turun sendirian menghadapi sesuatu yang bahkan penjaga makam sendiri takuti. Namun sebelum ia sempat membantah lagi, Han Yi berhenti di ujung tangga, lalu menoleh sedikit ke belakang. Tatapannya tetap dingin, tetapi suaranya jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia akan kembali sebelum matahari terbit, lalu menyuruh Song Yise menjaga dirinya sendiri dan tidak melakukan hal bodoh selama ia pergi. Kalimat sederhana itu justru membuat mata Song Yise memerah. Ia ingin marah, ingin memaki Han Yi seperti biasanya, tetapi semua kata terasa tertahan di tenggorokannya. Pada akhirnya ia hanya bisa berdiri diam sambil melihat punggung Han Yi perlahan menghilang ke dalam lorong gelap yang dipenuhi kabut hitam. Semakin jauh Han Yi menuruni tangga batu kuno itu, suara bisikan dalam kepalanya semakin jelas. Dinding-dinding lorong dipenuhi simbol merah tua yang terlihat seperti darah kering. Udara di bawah tanah terasa berat dan dingin hingga napasnya berubah menjadi kabut putih. Tidak ada suara lain selain langkah kakinya sendiri dan detak jantung yang semakin keras. Namun setelah berjalan cukup lama, Han Yi akhirnya berhenti perlahan di ujung lorong yang gelap.
Ia melihat sesuatu. Seorang wanita berpakaian putih berdiri membelakanginya dalam diam. Rambut panjang wanita itu menjuntai sampai pinggang dan tubuhnya terlihat sangat familiar. Kemudian suara lembut yang sangat dikenalnya sejak kecil perlahan terdengar di tengah kegelapan. "Yier," wanita itu memanggil pelan. "Akhirnya kau datang juga." Tubuh Han Yi langsung membeku sesaat ketika mendengar suara itu. Suara lembut yang memanggil. Namanya dari ujung lorong gelap terdengar begitu nyata hingga seluruh ingatan masa kecil yang samar langsung muncul di kepalanya. Tangannya perlahan mengepal tanpa sadar sementara. Matanya terus menatap sosok wanita berpakaian putih yang berdiri membelakanginya di tengah kabut hitam. Rambut panjang wanita itu bergerak perlahan tertiup angin dingin dari dasar makam. Dan setiap detail tubuhnya terasa sangat familiar bagi Han Yi. Bahkan aroma samar yang memenuhi lorong itu mengingatkannya pada pelukan hangat yang hampir sudah terlupakan selama bertahun-tahun. Namun Han Yi tidak langsung bergerak mendekat. Tatapannya tetap dingin dan waspada. Setelah semua yang terjadi malam ini, ia tidak lagi mudah percaya pada apa yang dilihat matanya sendiri. Suara bisikan dalam kepalanya masih terus bergema dari kedalaman makam, bercampur dengan panggilan wanita di depannya hingga membuat seluruh suasana terasa semakin aneh. Han Yi perlahan melangkah maju satu langkah sambil terus menatap sosok tersebut. "Siapa kau?" tanyanya, pelan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam beberapa detik sebelum perlahan menoleh sedikit ke samping. Meski wajahnya belum terlihat sepenuhnya, Han Yi langsung merasakan jantungnya berdegup keras. Setengah wajah yang terlihat di balik rambut panjang itu benar-benar sama dengan sosok wanita dalam ingatan masa kecilnya. "Ibu," gumam Han Yi tanpa sadar. Senyum tipis perlahan muncul di bibir wanita itu. Tatapannya lembut dan penuh kerinduan. Sama seperti sosok yang selama ini hanya hidup dalam kenangan samar Han Yi. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu Han Yi sangat lama di tempat ini. Suaranya begitu tenang dan hangat, hingga tekanan dingin di lorong makam perlahan terasa menghilang. Namun di saat yang sama, bayangan naga hitam di belakang tubuh Han Yi tiba-tiba bergerak gelisah. Mata naga itu menyala redup sambil menatap wanita berpakaian putih tersebut dengan penuh kewaspadaan. Liontin hitam di tangan Han Yi juga mulai memanas semakin kuat. Sesuatu dalam nalurinya terus memperingatkan bahwa ada yang tidak benar. Han Yi berhenti melangkah lalu menyipitkan mata. "Kalau kau benar ibuku," katanya pelan. "Kenapa kau ada di sini?" Wanita itu terdiam sesaat sebelum akhirnya menundukkan kepala perlahan. Kabut hitam di sekitar tubuhnya bergerak samar seperti hidup. Ia mengatakan bahwa dirinya gagal melarikan diri malam itu. Setelah membawa Han Yi keluar dari Gunung Tianwu, ia kembali ke makam demi menutup segel terakhir bersama ayah Han Yi. Namun semuanya sudah terlambat. Su Beichen dan organisasi mata neraka telah membuka sebagian inti makam lebih dulu. Suara wanita itu terdengar sangat sedih ketika menceritakan bagaimana Han Tiancheng bertarung sampai akhir demi memberi kesempatan bagi Han Yi untuk hidup. Han Yi mendengarkan tanpa berkedip sedikit pun, tetapi semakin lama tatapannya justru menjadi semakin dingin. Karena ada satu hal yang membuatnya merasa aneh. Wanita itu terlalu tenang. Jika benar dirinya adalah Han Sui yang telah terjebak di makam selama 20 tahun. Seharusnya emosinya jauh lebih kacau saat akhirnya bertemu putranya sendiri. Namun sejak awal, wanita ini terlihat seperti seseorang yang sedang memainkan peran sempurna. Han Yi tiba-tiba tertawa kecil. Suara tawanya pelan, tetapi langsung membuat seluruh lorong makam terasa lebih dingin. Wanita berpakaian putih itu perlahan mengangkat wajahnya lagi. "Kenapa kau tertawa?" Tatapan Han Yi berubah tajam seperti pisau. "Karena kau hampir berhasil menipuku." Untuk pertama kalinya ekspresi wanita itu sedikit berubah. Han Yi melangkah maju perlahan sambil terus menatapnya dingin. "Ibuku tidak pernah memanggilku Yier." Suaranya rendah dan penuh tekanan. "Sejak kecil dia selalu memanggilku Ahi." Kabut hitam di sekitar lorong mendadak berhenti bergerak. Senyum lembut di wajah wanita itu perlahan menghilang. Kemudian sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Kulit wajah wanita tersebut perlahan retak seperti porselen tua. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tetapi kini senyum itu terasa dingin dan menyeramkan. Rambut panjangnya mulai bergerak liar di
Udara sementara kabut hitam di sekitar tubuhnya berubah semakin pekat. Menarik, suara wanita itu berubah berat dan asing. Tidak lagi terdengar lembut seperti sebelumnya. Kesadaranmu ternyata lebih kuat daripada keturunan keluarga Han sebelumnya. Mata Han Yi langsung dipenuhi niat membunuh. Tubuh wanita itu perlahan berubah di depan matanya. Kulit pucatnya dipenuhi retakan hitam dan kedua matanya berubah merah gelap seperti darah. Sosok hangat yang tadi terlihat seperti ibunya, kini berubah menjadi sesuatu yang dingin dan mengerikan. Namun yang paling menyeramkan adalah wajahnya masih tetap memakai rupa Han Sue seolah sengaja ingin memainkan emosi Han Yi. Suara tua dalam kepala Han Yi kembali tertawa rendah. Makhluk itu akhirnya mengaku bahwa dirinya telah memakan kesadaran banyak orang selama ribuan tahun dan menggunakan kenangan terdalam manusia untuk menarik mereka masuk lebih jauh ke dalam makam. Semua keturunan keluarga Han yang datang ke tempat ini sebelumnya mati, karena akhirnya tenggelam dalam ilusi mereka sendiri. Han Yi perlahan mengangkat kepalanya. Mata hitamnya kembali dipenuhi aura dingin yang menyesakkan. Jadi, katanya pelan sambil menatap makhluk di depannya. Kau benda yang selama ini disegel keluarga Han. Senyum makhluk itu semakin lebar hingga hampir merobek wajah palsu Han Sue yang dipakainya. Dan kau, suaranya menggema di seluruh lorong seperti bisikan ribuan jiwa, adalah tubuh sempurna yang sudah kutunggu selama ribuan tahun. Makhluk yang mengenakan wajah Han Sue itu perlahan melangkah mendekati Han Yi di tengah lorong makam yang dipenuhi kabut hitam. Setiap langkahnya membuat dinding batu kuno di sekitar mereka dipenuhi retakan halus. Sementara suara bisikan ribuan jiwa terus menggema samar dari kedalaman tanah. Wajah Han Sue yang dipakainya masih terlihat begitu nyata, bahkan sorot matanya hampir sempurna meniru kelembutan seorang ibu. Namun justru itulah yang membuat suasana terasa semakin mengerikan. Han Yi berdiri diam tanpa mundur sedikit pun, tetapi aura di tubuhnya berubah semakin dingin. Bayangan naga hitam di belakangnya kini bergerak perlahan. Sambil menatap makhluk itu dengan penuh permusuhan, makhluk tersebut tersenyum tipis lalu mengatakan bahwa manusia selalu menjadi makhluk yang mudah dibaca. Menurutnya, emosi adalah kelemahan terbesar manusia, dan kenangan tentang orang yang paling dicintai selalu menjadi pintu termudah untuk menghancurkan kesadaran seseorang. Selama ribuan tahun, semua penjaga makam keluarga Han akhirnya jatuh karena tidak mampu melawan ilusi yang diciptakannya. Ada yang melihat orang tua mereka, ada yang melihat pasangan mereka, dan ada pula yang melihat anak mereka sendiri menangis meminta pertolongan di tengah kegelapan makam. Pada akhirnya semua memilih menyerahkan diri demi mempertahankan ilusi tersebut sampai kesadaran mereka habis dimakan sedikit demi sedikit. Namun Han Yi tetap memandangnya tanpa perubahan emosi berarti. Meski wajah yang dipakai makhluk itu adalah wajah ibunya, tatapan Han Yi justru semakin tajam. Ia sudah hidup terlalu lama sendirian untuk bisa tertipu oleh kelembutan palsu seperti ini. Makhluk itu tampaknya mulai menyadari bahwa ilusi tersebut tidak bekerja sempurna. Senyum di wajah Han Sue perlahan berubah lebih dingin dan matanya yang merah gelap mulai menyala samar di tengah kabut. Tapi kau berbeda, katanya sambil terus menatap Han Yi. Darah dalam tubuhmu jauh lebih kuat dibanding keturunan keluarga Han sebelumnya. Bahkan kesadaranmu pun lebih keras kepala. Suaranya terdengar seperti gabungan ribuan suara yang saling bertumpuk. Itulah sebabnya kau sempurna untukku. Han Yi perlahan mengangkat tangannya lalu menunjuk makhluk itu dengan dingin. Kalau kau sudah selesai bicara, katanya pelan, aku akan mulai membunuhmu sekarang. Lorong makam langsung bergetar ketika tekanan mengerikan meledak dari tubuh Han Yi. Bayangan naga hitam di belakangnya membuka mulut perlahan dan aura gelap yang jauh lebih murni dibanding kabut makam langsung menyapu seluruh area. Makhluk itu akhirnya berhenti tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak Han Yi turun ke makam, matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Detik berikutnya tubuh Han Yi menghilang dari tempatnya berdiri. Batu-batu di lantai makam hancur. Seketika ketika sosoknya muncul tepat di depan makhluk tersebut, tinju Han Yi langsung menghantam wajah Han Sue palsu itu tanpa ragu sedikit pun. Namun sebelum pukulan itu mengenai target, tubuh makhluk tersebut mendadak berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Tinju Han
Yi menghantam dinding lorong hingga seluruh bagian batu kuno itu runtuh dan menciptakan retakan besar sampai ke langit-langit makam. Kabut hitam berkumpul kembali beberapa meter di belakang Han Yi lalu perlahan membentuk tubuh makhluk tersebut. Kali ini wajah Han Sue mulai berubah tidak stabil. Sebagian wajahnya masih terlihat seperti wanita cantik yang lembut, tetapi sebagian lainnya mulai dipenuhi retakan hitam dan daging gelap yang bergerak seperti hidup. Luar biasa, katanya perlahan sambil menatap Han Yi penuh ketertarikan. Semakin kuat kau melawan, semakin aku menginginkan tubuhmu. Han Yi sama sekali tidak menjawab. Matanya kini benar-benar dipenuhi niat membunuh. Ia kembali bergerak menyerang tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Lorong makam langsung berubah menjadi lautan kehancuran ketika dua keberadaan mengerikan itu bertabrakan berkali-kali di tengah kabut hitam. Setiap benturan membuat dinding makam retak dan simbol-simbol kuno di sekeliling lorong mulai menyala merah seperti darah. Di atas Gunung Tianwu, Song Yise tiba-tiba memegang dadanya sendiri sambil menatap gerbang makam dengan wajah pucat. Meski berada jauh di atas, ia masih bisa merasakan aura Han Yi yang terus meningkat dari bawah tanah. Liu Ruyan yang berdiri di sampingnya juga mulai tegang karena seluruh gunung bergetar semakin keras. Kabut hitam kini bahkan mulai keluar sampai ke lereng gunung dan menutupi langit malam seperti badai kematian. Penjaga makam memandang ke arah kedalaman lorong dengan mata emas yang semakin suram. Ia tahu sesuatu yang jauh lebih buruk sedang terjadi di bawah sana. Makhluk yang tersegel itu bukan hanya sedang mencoba menguasai Han Yi, tetapi juga perlahan membangunkan seluruh kekuatan aslinya menggunakan darah keluarga Han sebagai pemicu terakhir. Sementara itu di dalam makam, Han Yi kembali menghancurkan tubuh makhluk tersebut dengan pukulan yang dipenuhi aura naga hitam. Tubuh palsu Han Sue meledak menjadi kabut gelap, tetapi hanya beberapa detik kemudian terbentuk kembali tanpa luka sedikit pun. Makhluk itu tertawa rendah sambil memandang Han Yi dengan mata merah yang semakin dalam. Ia mengatakan bahwa semua serangan itu sia-sia karena selama inti kesadarannya masih berada di dasar makam. Tubuh seperti ini bisa diciptakan tanpa batas. Han Yi berhenti bergerak sesaat lalu menyipitkan mata. Ia akhirnya memahami sesuatu. Makhluk di depannya bukan tubuh asli, melainkan hanya sebagian kecil kesadaran yang muncul dari inti makam. Jika ingin benar-benar menghentikannya, Han Yi harus turun lebih dalam lagi menuju sumber utama. Makhluk itu tampaknya menyadari pikiran Han Yi lalu tersenyum perlahan. Benar, bisiknya lembut. Datanglah lebih dekat kepadaku. Kabut hitam di belakang tubuhnya perlahan terbelah, memperlihatkan lorong jauh lebih dalam yang sebelumnya tersembunyi. Dari dasar lorong itu, aura gelap yang jauh lebih tua dan mengerikan mulai keluar perlahan seperti napas monster purba yang sedang menunggu mangsanya datang mendekat. Han Yi berdiri diam beberapa detik sambil menatap